Mereka ini Israel pesek gitu. Maksudnya Israel pesek Bahkan ada beberapa teman ini ya, teman diskusi gini Pak, yang dari Kristen. Itu pernah saya tanya Pak. Jadi kalau Israel perang sama Indonesia, kamu bela siapa? Dia bela Israel Pak. Bayangin, saya sampai bilang udah gila kamu. Lucu itu. Rasa saya heran itu. Salah diajarkan itu. Terus dia balas nanya saya gitu kan. Jadi kalau Arab perang sama Indonesia, kamu bela siapa? Indonesia lah, saya bilang, ada aja kamu. Itu kan nggak Orang perlu Kristen- dipertanyakan gitu. Kecuali orang saya bukan Kristen- warga Indonesia. Orang Kristen harus menyadari sesuai dengan etimologi Israel, jalan Tuhan. Dalam perjanjian baru, jalan Tuhan di dalam Kristus. Siapa itu? Ya itu kita sendiri. Jadi Israel adalah kita sendiri sekarang. Pribadi, 1 Korintus 3 ayat 16. Ini ada si Kenzo nih. Si Kenzo nih Israel pesek juga nih. Terutama ya banyak sih sebenarnya teman-teman yang perlu disadarkan nih Pak. Cuman masalahnya kadang capek juga kita ngomong. Saya kadang-kadang berpikir apa ya, kita kalau Israel kenapa nih, ngomong-ngomong gini brother? malah dimaki-maki. Ya mungkin Kenzo sebagai Israel pesek. Pak Kenzo. Ya itu masalah Hamas lah. Orang macan tidur dibangunin. Nah lihat tuh Pak. Oh iya, macan lagi tidur dibangunin, ya udah terima ditabur ya dituai kan gitu. Hukum alamnya kan begitu. Tapi awal mulanya 120 orang Palestina gugur itu Jadi begini Kenzo, di 2 bulan lalu. apapun pandangan kita, namanya pembunuhan ya, itu kita tidak benarkan ya. Baik Israel maupun Palestina itu saling balas-membalas, kita tidak inginkan itu. Gitu. Setuju, Pastor. Selamat malam. Salam Good morning, good night. Mohon maaf, belum tepat kasih tempat. Malam. Bisa dikasih pendapat nggak, Os? Silakan Bang Ketua. Mohon maaf terlalu lama. Kalau menurut saya sih, namanya betul Bapak Luken bilang, kalau untuk pembunuhan di mana-mana agama apapun itu nggak dibenarkan. Agama apapun itu tidak dibenarkan masalah pembunuhan. Kalau masalah bangsa negara Israel dan negara Palestina, ya kalau menurut saya itu urusan dari negara masing-masing. Kalau masalah agama itu menurut saya itu ya semua agama nggak dibenarkan untuk membunuh. Betul. Benar kan Bang? Tapi kalau masalah negara pribadi masing-masing, untuk pendapat saya sih saya nggak mau masuk campur Bang. Iya, benar. Kalau masalah itu. Tapi ada oknum-oknum tertentu kan yang pendapatnya berbeda. Ya, artinya pertikaian antara Israel Palestina ya kita juga kan tidak tahu tiba-tiba ada serangan mendadak dari Hamas, bukan Palestina ya, Hamas ya. Iya, dari Hamas. Karena yang merespon 120 orang Palestina gugur yang waktu kemarin itu ya, waktu puasa. Iya. Kalau masalah digiring ke secara agama itu tidak jauh-jauh juga dari Indonesia banyak. Itu yang OPM itu kebanyakan ada umat agamanya agama Kristen. Yang dibunuh itu kan kebanyakan ada juga polisi. Polisi itu ada agamanya Kristen, ada agamanya Muslim, ada agamanya lain. Kan? Sama juga yang di Palestina juga korban orang Kristen juga banyak juga. Iya, ada juga. Tapi orang Kristen malah tenang Pak. Itu gereja ortodoks kena bom aja banyak teman-teman Kristen itu bilang ya itu konsekuensi gitu kan. Saya sampai ketawa gitu. Aduh, kalau bahasa begitu sudah gawat itu. Ya, itu oknum-oknum tertentu yang menggiring opini ke sana. Harusnya kita masyarakat lebih cerdas lagi. Gini. Kita itu manusia gitu. Paling penting itu manusia tuh ada rasa empati gitu. Kalau manusia udah nggak punya rasa empati, itu manusianya udah setara iblis sebenarnya sih. Menurut aku ya. Iya, kita juga ada rasa empati.
Bapak, selagi kita manusia, orang saja di jalan yang tidak makan pasti kita beri makan. Kita kasih, kita berkeli. Itu kan menyikapi sikap kita empati juga. Apalagi manusia lain yang dibunuh, ya kan? Tapi kita mau berbuat apa, Pak? Sedangkan negara kita ini ada batasan. Ya kan? Kalau kita mau bela ya kita bisa berangkat ke sana, tapi ada batasan. Kan? Tapi secara Iya, manusia nggak juga gitu juga kita sih. Setiap cara membela itu kan banyak, ya. Cara membela itu banyak. Contoh nih, Pak Luken berantem sama Panatua. Panatua dipukulin sampai babak belur. Nggak harus ya, saya membela itu dengan cara bantuin gitu, nggak. iya, Maksudnya bantuin secara fisik, nggak juga gitu. Jadi iya enggak bela itu juga. Iya benar juga. Tapi kan secara logika kita berpikir, Pak, Bapak host, kan ada batasan sama negara. Sudah nggak usah jauh-jauh. Yang di samping saja Mesir itu menutup diri, kan nggak bisa bukan kasih. menutup diri. Jadi gini, Panatua. Jadi kenapa Mesir itu tutup? Karena gini, Israel itu pingin kalau bisa penduduk Gaza itu udahlah keluar aja dari Gaza, ya, sehingga tanah itu jadi tanah tak bertuan. Ya. Supaya tanah itu jadi tanah nggak bertuan, nanti paling Israel ngajukan kepada PBB, ya udahlah jadi satu negara aja, bersatu jadi satu negara. Ya, Israel saat posisi itu senang. Kenapa? Karena kalau dia bersatu dengan jumlah penduduk yang sudah berkurang di Palestinanya, artinya kemungkinan orang Arab untuk menduduki parlemen kecil. Ya, itulah kenapa Israel itu dari dulu nggak pengen bersatu dengan Palestina, karena dia takut dengan jumlah orang Arab ini bisa menduduki parlemen. Ya, jadi mereka pingin kalau bisa ya udah tinggal sedikit orangnya baru nanti kita bersatu. Seperti di Israel sekarang kan ada juga orang Arabnya, tapi jumlahnya kecil. Itu harapan dari si Israel. Ya, jadi kalau dibiarkan mereka pergi, Pak, itu bukan solusi gitu. Contoh nih, Panatua, Anda tinggal di daerah yang banyak premannya. Premannya ini gangguin Anda, takut-takuti Anda gitu kan. Terus saudara Anda bilang, ya udahlah cabut aja, ngapain tinggal di situ, jual aja lah, udahlah jual aja gitu. Itulah yang diinginkan oleh si preman ini gitu kan. Anda menjual rumah Anda supaya mereka bisa menguasainya kan biasa gitu. Kalau preman pengen beli tanah orang, tanah warga desa, ya cara dia apa? Si pengusaha ini sewa preman, nakut-nakuti, teror supaya kamu mau nggak mau cabut, ya, supaya mau nggak mau kamu pindah gitu. Apakah itu solusi? Ya enggak, Pak. Nah, itu bukan solusi. Itu kita artinya mengalah dengan kezoliman, Pak. Di Islam kita nggak boleh. Ya, kami di Islam itu dilarang untuk ya mengalah dengan yang namanya kezoliman. Itu nggak boleh loh, Pak. Jadi tujuan Palestina itu supaya orang-orang yang ada di tujuan Mesir supaya orang-orang yang ada di Palestina itu ya tetap berjuang gitu. Itu tanah kamu, itu hak kamu gitu. Nggak ada istilahnya, udahlah saya ngalah aja, saya cabut. Ya, nggak bisa gitu. Ya, yang namanya kezoliman itu harus dilawan. Masalah di situ gitu. Ini ada kezoliman, kalau nggak ada kezoliman ya nggak masalah, cabut aja gitu. Ya, itu sih Kalau menurut pendapat lu aku. gimana, host? Kan pertama kan Hamas dulu yang nyerang, udah kayak di film aja dari terjun ke atas Kenzo, ini. Enzo, kalau kamu tanya sama Ya, Hamas, Hamas akan bilang, ini adalah respon balasan dari 120 orang yang jadi korban ya waktu Lebaran kemarin. Jadi kalau ditarik-tarik, ini dendam yang sudah berkepanjangan lah. Nanti begitu ditanya sama Israel, kenapa kamu bantai 120 orang? Alasannya, oh sebelumnya, nggak akan selesai-selesai gitu. Yang namanya dendam, kita akan tarik-tarik sampai entah kemana-mana nantinya. Ya, jadi mending ya udah ini disudahi. Kalau saya sih bilangnya, ya harus benar-benar Palestina dibiarkan merdeka. Jangan seperti sekarang. Itu kalau kamu pernah ke Israel, Kenzo, di tepi barat, itu di portal-portal loh semua. Ya di wilayah tepi baratnya. Di wilayah tepi baratnya itu tanah Palestina itu udah macam desa ini, desa ini, desa ini, desa ini gitu kan. Udah kayak ini didonatin sama makanya dikelilingi sama Israel. Israel mesti dibaptis kenal Yesus. Jadi nggak dendam, ya gak udah, ya udah. Ini lagi Karena dia nggak kenal Yesus, jadi begitu susah. Coba malah kalau Hamas kenal Yesus, Palestina, Israel kenal Yesus, damai udah, nggak ada malah perang udah. Ke Kenzo, gereja kalau bareng. kamu bilang kayak gitu sama mereka, malah mereka bilang kami sangat mengenal Yesus. Mereka yang bilang mereka sangat mengenal Yesus. Ya, kalau dia bilang malah kalian yang nggak kenal Yesus, sok kenal gitu.
Orang Israel dari HP sekarang masih ngangguk-ngangguk aja di tembok ratapan. Gimana dia kenal Yesus? Ngawur deh, host. Karena mereka bilang Yesus adalah Mesias palsu, kan? Tanya pastor Luken, bener gak dia belum mengenal Yesus seutuhnya? Sampai Kenal, sekarang aja ngangguk-ngangguk tuh di tembok kenal, ratapan tuh kenal gedung. Yesus sebagai nabi palsu loh. Hah? Coba tanya orang Yahudi, siapa itu Yesus? Yesus adalah nabi palsu, Yesus adalah Mesias palsu. Itu kan yang dia jawab. Itu kan Lawan-lawan. bagi orang yang tegar tengkuk. Emang dia ditunggu sampai kiamat juga nggak datang lagi tuh Mesias tuh. Oke lah. Sampai Jadi budak gini, dia. jadi gini, jangan kamu, aku kadang-kadang agak malas bicara dengan orang yang modal imani-imani gitu. Kalau gitu aku mau nanya kamu lu Ken, sama Kenzo. Itu si Rusia sama Ukraina dua-dua kenal Yesus tuh. Itu kok berantem mereka? Kalau dia kenal, semua kan dari pemimpinnya. Loh, tadi kamu Yang bilang mereka nggak kenal. Mereka begini, kenal kan? Bang, Rusia kalau sama dia, Ukraina itu masalahnya kalau bukan si masalah agama Putin, itu, dia, Bang. Itu kalau masalah si ego. Putin, dia Kelainan lah. benar-benar yang orang yang Apa? imannya kuat itu, nggak bakal dia mau mulai duluan perang Gigi lu gitu. lah. Gigi lu lah, Eh, lu Ken. eh. Gigi lu lah, Kenzo. Kau kira Putin ya orang nggak beriman tuh? Mungkin lebih rajin dia ke gereja daripada kau, Kenzo. Jadi salah siapa? Atas instruksi dia kan perang. Berarti dia salah, dia yang mulai. Ya, Siapa yang mulai perang? Atas perintah yang seseorang yang berhak. Berarti dia yang ya. bertanggung jawab atas pengorbanan itu. Artinya nggak ada hubungan Harga dengan mati itu. mengenal Yesus. Orang mengenal Yesus pun masih perang. Berapa banyak jumlah korban ya dari orang-orang yang pemimpinnya beragama Kristen? Coba aku tanya kamu. Jangankan itu, berapa banyak perang yang diserukan oleh Vatikan? Berapa banyak jumlah perang dan korban jiwa Iya, berarti dari dia belum hasil mengenal. Nggak Pokoknya juga siapapun gitu, yang memulai Bos. perang, Ada dia juga tidak yang mengenal agama Yesus saja Muslim udah. kan udah tahu nggak bisa mencuri, nggak bisa. Udahlah, ini si Kenzo nih ngelantur ngomongnya tak kemana-mana. Kamu bilang mereka nggak Iya. mengenal. Ini paus, coy. Tidak. Nanti kalau kamu bilang Sama sama sekali paus, saya bilang kamu dia tidak nggak kenal. mengenal Kalau Yesus, dia kenal Yesus, dia nggak ditempelin bakal kamu. mau perang. Udah gitu aja. Gini Nggak Kenzo, bakal mau perang dia. Kenzo, kamu kalau ngomong sama paus Iya. kayak gitu, ditempelin kamu. Kok kamu pula yang sosok lebih mengenal Yesus daripada aku? Saya tinggal ngomong sama Paulus. Paulus, kamu nggak baca dilarang membunuh. Kalau karena perintah kamu ada perang nih, jadi ngebunuh. Kamu melanggar nih. Kamu tanggung jawab loh. Ayo, Loh, gimana? dia bilang ada perintah kok membunuh di Alkitab, bunuhlah orang kafir juga kok. Lu gimana Ya sih? itu masalah kalau begitu. Ya Loh, jangan ada begitu perintahnya dong. kan Yesus. Yesus kan nggak. Ada Yesus perintah di kan nggak Alkitab bilang. membunuh Yesus orang-orang nggak yang suruh melawan ngebunuh. Yesus. Nggak ada. Yesus nggak ada suruh bunuh. Nggak ada. Saya nggak pernah Yesus bilang suruh bunuh. Kalau ada gimana? Nggak ada. Ayo coba mana ayatnya? Oke, tunggu. Harus berarti pastor. Kalau saya nggak bisa bantuin ya, terjemahin ayatnya maksudnya. Tapi enggak lah, nggak mungkin lah Yesus ngebunuh. Aduh, Yesus lemah lembut gitu kok bisa bunuh. Oke, Nggak kamu percaya baca gua. contoh nih, Lukas 19 ayat 27. Akan tetapi semua Apa seteruku tuh? ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Nah, ini mesti ada maknanya nih. Pastor coba maknanya apa tuh? Nah, ini lalu si Kenzo ya, udah nggak sanggup panggil Pak Luken. Memang geblek lu. Lu yang BO, lu suruh orang yang cebok, kan kurang ajar. Bukan. Nggak Maksudnya boleh kayak gitu. bunuh di situ dalam arti apa? Bener gak? Bunuh Iya, secara harafiahnya tup. Nggak yakin gua. gini ya. Nggak Jadi mungkin deh. gini, Maksud Kenzo. artinya tuh apa tuh? Kamu 1927 ya? merasa kamu lebih kenal Yesus. Sedangkan Paus, orang-orang di Katolik Roma sana, mereka pasti akan bilang mereka lebih mengenal. Kau siapa? Ya, Belum Paus yang lebih tentu. kenal. Belum tentu. Ya, itu kan Apakah dia pendapat udah kamu. dapat gelar dia lebih hebat daripada kita? Kan belum tentu. Hanya Ya, Tuhan yang tahu. kalau cuman Ah. berandai-andai saya no comment lah Kenzo. Kalau cuman modal Pastor, Lukas imani, 19:27 tadi apa itu maksudnya? Bunuhlah seteruku itu dalam arti bunuh secara harafiah atau bunuh secara mungkin ada maksud tertentu di situ apa jadi itu? aku suka bilang gini Kenzo. Lu tahu nggak? Ah, Aku kasih contoh ya. Jadi ada orang yang mengatakan loh, Yesus kan nggak pernah membunuh dengan tangannya sendiri. Tapi ayat ini kok ada. Aku ambil contoh gini, Kenzo. Jadi ada seorang kakek, ya, ada seorang kakek yang dibanggakan sama istrinya nih. Jadi nenek ini banggain bahwa suaminya, si kakek ini nggak pernah selingkuh. Ya, dia banggain di depan teman-temannya, karena teman-temannya
nenek-nenek yang lain itu suaminya banyak yang tukang selingkuh. Ya, banyak yang tukang selingkuh. Jadi dia banggain. Contoh istrinya Kenzo lah. Istrinya Ini Kenzo true ngomong, story, ini true ya, story bukan? enggak ini true story, ini true story. Oh, Jadi Jadi aku ambil contoh ya, istrinya Kenzo banggain, si Kenzo luar biasa, nggak pernah selingkuh. Ya. Terus aku gangguin lah si Kenzo. Mantap juga kau Kenzo ya, nggak pernah selingkuh kau. Apa nggak Kenzo pernah bilang? sekali maksudnya. Iya. Apa Kenzo bilang? Pengen aku selingkuh. Nggak ada duit aku. Kalau ada duit selingkuh aku. Jadi rupanya si Kenzo ini nggak pernah selingkuh bukan karena nggak mau, tapi nggak punya Nggak punya duit duit. kawan-kawan. Kalau punya duit dia mau. Ya. Jadi banyak orang yang seperti itu. Banyak orang di posisi kenapa dia tidak pernah korupsi. Nggak ada kesempatan dia bilang. Aku pengen korupsi, tapi jabatan yang aku dapat ini nggak ada gitu. Nggak ada peluang untuk korupsi. Aku ingin selingkuh, tapi nggak bisa aku selingkuh. Kenapa? Gajiku, ketahuan istriku berapa jumlahnya semua. Nggak ada uang masuk sambilanku gitu. Ya, jadi kalau aku selingkuh ketahuan lah sama istriku. Kecuali ada uang masuk yang istriku nggak tahu kan gitu. Ya, orang yang selingkuh itu kan artinya istrinya nggak tahu keuangan dia. Ini ketahuan semua dia bilang nggak bisa aku selingkuh, gaji pas-pasan. Ya, jadi apakah Kenzo ini suami yang setia? Belum tentu kan. Jadi Kenzo ini setia gara-gara nggak punya duit kawan-kawan. Itu contohnya. Sama kayak Yesus dan pengikut-pengikut Yesus gitu. Dibilang, oh mereka baik, mereka nggak membunuh, mereka nggak gini. Paulus bertobat nggak membunuh lagi. Loh itu karena dia nggak punya kekuatan lagi. Ya. Tadi Luke 19:27 ya, Bang. Iya. Jadi bisa Genta jadi, ya, bisa jadi kalau dia punya kekuatan beda cerita kan gitu. Bisa kan? Iya, Beda semua cerita. kemungkinan adalah Iya, kemungkinan ada kan? semua banyak. Iya. Jadi kenapa Paulus berubah sikap? Bukan dia berubah, nggak kesampaian dia. Mau cuman dia bunuh orang. Dia yang dibunuh sama orang. Enggak, dia udah kenal Tuhan Yesus, makanya dia nggak mau bunuh. Nggak bisa dia nggak bisa silat. Mati nanti dia. Gini ya, aku kasih tahu Dulu mungkin dia udah parah kali. Kau tahu nggak? Pengikut Yesus dibantai semua begitu ketemu Yesus. Iya. Kau Akhirnya pernah lihat tobat dia. film-film Romawi nggak? Itu tentara Romawi itu suspek semua loh. Kamu lawan dia mati kamu. Iya, kalau kita lawan yang suspek mah sama juga cari penyakit, Bang. Udah tahu itu mah mending kita minggir kan gitu. Jadi Paulus minggir dia karena dia tahu nggak bisa menang ini. Pinter berarti. Sama kenapa Yesus bilang sekarang kan pedang si Simon Petrus itu. Jadi Simon Petrus cari penyakit ini. Masa mau dilawannya tentara Romawi? Dibantai lah mereka malam itu juga. Bukan disalib, dibantai. Iya, Betul nggak, makanya Yesus nggak mungkin membunuh gua sih, nggak percaya lah. Tapi ada ayatnya. Jadi iya, gini, tapi ayatnya nanti gua cari tahu lah tuh. Apa sih itu ayatnya artinya? Jadi menurut kamu nih, teman aku yang namanya Kenzo itu, ya kakek-kakek yang bernama Kenzo itu, dia sebenarnya tukang selingkuh atau tidak? Siapa tuh? Yang tadi aku ceritain, dia ngomong sendiri dari mulutnya, dia pengen selingkuh tapi karena nggak punya duit. Itu derita dia udah itu mah. Enggak, artinya dia ini orang yang tukang selingkuh atau enggak menurut kamu? Ya 50-50 lah bro. Nggak bisa bang, kalau kami di Muslim, itu dimulai dari niat. Kalau kamu sudah punya niat yang salah, maka kamu udah dosa. Semua juga begitu, di Kristen juga kan ada. Ya udah. Menginginkan mata melihat, menginginkannya aja udah dosa, kan ada ayatnya tuh. Iya. Atau ayat berapa lupa tuh. Ada bang, ada. Sama itu. Iya. Tapi yang paling mudah itu apa? Ya, artinya Yesus sudah menginginkan membunuh orang, udah dosa juga dong ini. Tidak ada bang. Yesus nggak mungkin lah bang. Ada ayatnya tulisan merah kok kamu sangkal. Jangan menafsirkan cuma satu ayat, itu panjang ke bawah. Udahlah, suka kalian lah. Cuman aku mau lanjut. Yesus lemah lembut loh bang. Aduh, lembutnya minta ampun. Aku selalu tanya sama Bu Darni, dia kebingungan. Ya mungkin Kenzo bisa jawab. Gini aja bang, kita pemikirannya gini aja bang. Jadi iman itu di setiap orang masing-masing. Jadi ya, boleh. Yang kita yakini, ya itu yang kita pegang. Oke, aku mau bilang juga nih, ada yang lucu nih. Tapi Kenzo, kamu mute dulu ya, karena kamu sambil cas handphone tuh, ada bunyi, ada noise di tempat kami. Jadi ada satu hukum Taurat yang cukup lucu, yaitu jangan mengingini milik temanmu, saudaramu. Betul nggak Kenzo?
Ya, jadi ada hukum Taurat jangan mengingini milik Iya bang. saudaramu. Betul nggak? Kenapa Iya tuh bang. bang? Nah, jadi aku bilang sama Bu Dar nih kan pernah cerita, dia pingin juga punya rumah seperti temannya punya. Itu udah dosa atau enggak? Karena dia pingin pingin rumah seperti punya temannya itu. Mengingini bukan berarti untuk eh, apa yang dia suka itu bang. Tapi jangan merebut, mengingini itu jangan mengambil begitu Nggak ada bang. Jadi jangan kasihan merebut. anaknya. Coba baca Ten Commandment-nya. Ada nggak Tuhan tulis itu? Jangan merebut. Iya tapi bagaimana Jadi yang kita tafsirkan? jadi Menginginin itu begini, maksudnya jadi kita begini. nih kayak gua pengen nih punya mobil BMW nih, ya kan? Ada orang Ya, bawa BMW, juga pengen nih mobil BMW kayak gini, mungkin gitu. Bukannya dia punya BMW Jadi nih, mungkin BMW dia Kenso, gue pengen, gue mau bagaimana caranya pindah tangan gitu bang, jadi saya maksudnya mungkin gitu. jadi Julius, saya setuju Kenso punya pandangan. Jadi ajaran Yesus itu tidak pernah mengajarkan untuk membunuh. Jadi dia mengklaim kalau benar-benar mereka mengikuti ajaran Yesus tidak ada yang membunuh. Tetapi fakta apa yang Julius katakan tadi, peperangan-peperangan itu dalam sejarah kekristenan itu banyak, apalagi kalau kita bilang dalam perang salib begitu kan. Iya. Apakah itu bertentangan dengan ajaran Alkitab? Ya, tetap saja mereka manusia. Mereka tidak mengikuti ajaran Yesus. Kalau dalam Lukas pasal berapa tadi ya? 12 atau berapa? 1927. Lukas 19:27 itu bukan perkataan, itu kan perumpamaan tentang uang mina. Dan Yesus mengatakan tentang perkataan raja, bukan Yesus sendiri. Karena ketika Yesus mau berjalan, persepsi mereka tentang kerajaan Allah itu akan hadir begitu. Dan mereka salah kaprah dengan kerajaan Allah. Mereka pikir Enggak, tapi kerajaan kenapa Pak Luken? Kenapa Yesus sering sekali mengajar dengan perumpamaan, padahal dia tahu murid-muridnya ini nggak pernah ngerti dengan perumpamaan itu. Sering kan bukan, Yesus menegur dia sering menggunakan murid-muridnya yang nggak ngerti. Betul ya nggak? dia sering menggunakan bahasa alegori karena Betul. pandangan-pandangan mereka itu, bayangin aja Pak Julius, keadaan orang-orang Israel itu terjajah berlama-lama. Enggak. Sekarang Mereka gini Pak Luken. dengar dulu. Ah. Mereka dijajah oleh Roma. Jadi ada harapan untuk keluar dari penjajahan, dan mereka diiming-iming dengan perkataan-perkataan nubuatan tentang Mesias yang akan menyelamatkan. Jadi mereka berpikir bahwa Mesias yang akan menyelamatkan itu tentang kerajaan, kekuasaan politik begitu. Itu salah satu bahan studi saya Jadi dulu. waktu habis dia ketemu dengan Sakeus, dan ketika dia masuk ke dalam ke Yerusalem, mereka beranggapan Mesias itu sudah kerajaan Allah itu dinyatakan, maka itu dia akan ngangkat senjata, mengklaim dirinya raja dan akan melawan Romawi. Itu kan yang ditunggu-tunggu. Itulah kenapa mereka sampai serakan salah persepsi. Lalu dia bilang kan, kalau dilihat di kata-kata situ kan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Itu kata membunuh bukan Yesus mengajarkan membunuh. Saya tahu, Itu Pak. isi dari perumpamaan. Oke. Itulah kenapa Yudas kecewa, karena dia berpikir kalau Yesus jadi raja, dia jadi menteri keuangan. Itulah kenapa dia merasa, wah ini udah gagal nih rencana dia jadi menteri keuangan. Itulah kenapa dia pikir, ya udahlah saya khianati aja Yesus demi duit, daripada nggak dapat apapun, ya lumayan dapat. Tidak. Julius, begini saya luruskan. Dalam persepsi seluruh murid-murid itu sama. Mereka ikut karena ingin terlepas dari tekanan-tekanan politik, dan Mesias. Iya, jadi orang penting, ingin jadi orang hebat juga. Iya, mereka ingin jadi hebat kan. Waktu jamuan malam kan, ketika Yesus duduk mereka, dan Yesus katakan, waktuku sudah tiba. Lalu tiba-tiba dari dapur mama dari Yohanes datang mengatakan, guru, kalau bisa anak saya yang satu yang di sebelah duduk sebelah kiri, dan yang satu jadi menteri pertahanan mungkin, dan menteri ekonomi lah begitu, minta jabatan kan waktu itu malam itu. Iya, Mereka kan juga jadi mereka kan tidak tahu motivasi mereka bagus. Motivasi mereka. Jadi waktu Yesus tarik mereka ke Taman Getsemani kan, ketika untuk menjawab realisasi dari waktuku sudah tiba, mereka pikir ini sudah saatnya Yesus melakukan tindakan ini untuk melakukan pemberontakan kepada Romawi. Pemberontakan, karena persepsi mereka Yesus akan berhasil, karena orang mati saja bisa dibangkitkan kok, orang-orang sakit ya, apalagi mau kalahkan orang Romawi ini. Ya itu karena apalagi perkataan-perkataan Nabi sudah tergenapi kepada dirinya, dan mereka melihat itu.
Tetapi apa yang terjadi Pak Luken, pada malam Pak hari Luken itu? percaya nggak? Malam hari itu Pak Yesus Luken tidak percaya mampu nggak? berbuat apa-apa. Ya, Pak ketika dia Luken, ditahan, saya, ditangkap, ketika dikhianati Yudas, begitu. Pak Jadi Luken percaya nggak? mungkin Saya pernah mimpi dapat penglihatan kondisi saat Yesus mau masuk ke kota Yerusalem nggak jadi. Di saat dia naik keledai dan orang-orang sudah melemparkan bunga-bunga dan ranting-ranting serta baju. Itu saya dapat penglihatan dan di situ saya ngomong dengan seseorang di samping saya, tapi saya nggak lihat ke samping karena namanya mimpi kan kita nggak bisa kendalikan ya, cuman kayak nonton doang gitu. Jadi di situ saya dikasih tahu tentang motivasi Yudas, motivasi murid-muridnya, dan apa yang terjadi saat itu. Jadi ya kita tahulah motivasi mereka itu semua pengen jadi pembesar ya, karena mereka pikir Yesus akan jadi raja ya. Motivasi mereka semua tentang uang, dan yang cukup membagongkan adalah ya kita tahulah akhir-akhir kisahnya gitu. Tapi tadi aku mau jawab Kenzo apa ya? Kok jadi lupa aku? Kan gara-gara si Kenzo ini lah. ya, jadi artinya Kenzo melihat bahwa kalau seorang pemimpin betul-betul memegang teguh ajaran-ajaran Yesus, dia tidak mungkin dia perintahkan perang begitu. Walaupun dalam Iya, realita arah saya ke sana, Julius betul. Julius melihat fakta orang Kristen pun bisa membunuh. Nah, itu perang salib kan itu juga kan tidak didasari dengan Alkitab, itu karena hegemoni dari itu ya. Saya melihat Oh iya perang iya ini. salib itu ya. Enggak. Aku cuma mau bilang ini ada yang tulis nih, Heriati. Kenzo doain saya juga supaya pas-pasan aja hidup saya. Biar kalau mau beli Mazda CX-30 bisa, ya. Ini geblek banget nih. Mau beli CX-30 tinggal jual rumah ya, Anda jual rumah, Anda beli aja kok, gampang. CX-30 nggak mahal-mahal juga kok. Cuman secondnya baru berapa, kecuali CX-60. Terus tapi ayat yang diberikan yang di dua loh batu itu, ya, di dua loh batu itu kan cuma ditulis jangan mengingini milik saudaramu tuh. Ya, jangan Ya. mengingini ya milik sesamamu. Nggak ada ditulis spesifiknya. Jadi kalau Kenzo tiba-tiba ya, lihat mobil Pak Luken, wah, mobil Pak Luken ya seri 7 terbaru gitu, seri 7 terbaru. Aku pengen lah. Itu nggak boleh Kenzo, dosa itu loh. Keinginan ya itu Ya, kadang-kala terjadi dosa. Ya perdebatan. itu sih enggak lah. Kalau nggak Itu ada niat jahat perumpamaan, sih enggak Pak. lah. Harusnya ditulis lengkap dong, kan bahaya kalau nggak tulis lengkap. Tadi aku mau nanya Pak Luken, udah ingat. Pak Luken, Yesus kan sering kali ngajar dengan perumpamaan, dan sering Ya. sekali murid-muridnya nggak ngerti, betul nggak? Ya. Ya, jadi Yesus sering ngajar dan dia sering mendapati murid-muridnya nggak ngerti. Yang saya Iya. bingung kenapa Yesus tetap ngotot pakai perumpamaan, udah tahu otak murid-muridnya nggak nyampe. Ya, contoh nih Pak, Karena saya punya Yesus murid nih. Si Kenzo saya berkali-kali ngomong pakai perumpamaan nggak ngerti dia, karena otak Kenzo nggak nyampe. Besok-besok saya nggak mungkin pakai perumpamaan lagi. Kenapa? Kalau saya pakai lagi saya yang bodoh artinya. Udah tahu Kenzo otaknya lelet, saya pakai lagi. Ya, kan kita sebagai guru kan bisa ngikuti kan murid kita. Bang, Nggak karena mungkin Yesus tahu. nggak mungkin murid yang ikut guru Pak. Selalu di mana-mana ya guru itu yang mengikuti kemampuan muridnya. Oh, murid saya yang ini agak lelet. Ya udah cara ngajarnya dipelan-pelanin kan gitu. Nggak mungkin murid itu yang dipaksa gitu, nggak bisa. Jadi kenapa Yesus ini nggak ngajar dengan jelas aja lah? Kasihan murid-muridnya tiap hari dimarah-marahin tuh. Begini, saya keliru. Saya harus katakan begitu karena justru Yesus menggunakan alegori karena mereka sering tidak mengerti kalau pakai bahasa langsung. Justru dengan alegori Kok bahasa mereka langsung bisa pula nggak mengerti. ngerti? Cuman apa? Kok terbalik? Enggak, justru terbalik. Mereka lebih mengerti ketika membuat alegori. Maka itu Yesus sering kali menggunakan bahasa-bahasa alegori itu. Supaya bisa mengena. Itu kan Loh, tapi bahasa singgung. tapi bahasa alegori lah yang sering membuat murid-muridnya ini nggak ngerti dan dimarah-marahin enggak. sama Yesus. Mereka bisa mengerti. Mereka bisa mengerti. Masih ingat ya. Akhirnya mereka mengerti pada akhir ya. Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 21 ya. Ketika mereka kembali kepada pengharapan semula, kalau kita lihat struktur ceritanya kan, ketika mereka semalam tidak mendapatkan ikan apa-apa, tiba-tiba di tepi mau merapat perahu-perahu, tiba-tiba ada suara yang mengatakan, "Hai anak-anak, adakah engkau mempunyai lauk pauk?" Gitu. Mereka mengatakan spontan, tidak ada. Lalu mereka katakan, "Tebarkanlah jalamu di sebelah." Yesus katakan seperti itu. Dan mereka teringat. Nah, jadi akhirnya peristiwa Yesus berkata seperti itu, mereka ingat kembali. Jadi
memang alegori itu bukan sekejap mereka mengerti pada saat itu, sebab mereka sudah dituntut dengan tekanan-tekanan Romawi pada waktu itu. Iya, itu kalau aku bilang Yesusnya yang aneh gitu. Kenapa lah ya bukan mengajarkan dengan terus terang gitu. Kalau ditanya kamu siapa? Ya, bukan dijawab langsung aku utusan. Udah gini jangan nyembah-nyembah aku kalian. Kan Yesus Ya tahu kalau muridnya nanti nyembah dia. ya biasanya kalau alegori itu menyangkut tentang kerajaan Allah, sebab bahasa tentang untuk diberi pengertian tentang kerajaan Allah memang harus bentuk-bentuk alegori. Kalau Bahkan Tuhan ini Yesus, Pak Lukan. Ada kalau Tuhan statement Yesus yang langsung bagus nih. katakan kerajaan Allah itu adalah dirinya, mereka tidak akan terima. Mereka Bahkan tidak ya, akan terima. bahkan ini statement yang bagus nih. Murid-murid Yesus kalah pintar sama oten-oten Indonesia. Sering kita dapati teman-teman yang debat ini, Pak. Malah lebih ngerti tuh. Yesus itu dia asumsikan begini begitu gitu kan. Padahal muridnya aja nggak tahu gitu. Lebih pintar Kenzo, lebih pintar yang lain-lain nih daripada muridnya Yesus. Iya, iya. Menarik ya. Memang Berarti Yesus pinter ya filsafatnya ya. Luar Nggak ada dalam ya. kerjaan. Aduh. Aku bilang nggak ada kerjaan itu. Udah tahu muridnya goblok masih dilanjutin juga sama dia. Mungkin dia Tapi- sambil ngajarin juga kali, Bukan mungkin. itu, Pak. Atau Karena dia nanti Yesus buat tahu, karena Yesus buat tahu future murid-muridnya nanti. itu pandai. Enggak, masalahnya murid-muridnya tuh gimana ya? Kalian bisa lihat backgroundnya. Murid-muridnya tuh bukan orang terpelajar loh. Malah dia pakai alegori terus kan cari kerjaan itu namanya loh. Udah Ya, tahu artinya- murid-muridnya pekerja keras. Contoh nih, aku ngomong sama Kenzo pakai bahasa yang ya seperti ini. Tapi kalau aku besok ngomong sama inilah ya, istilahnya orang-orang yang kerja kasar. Nggak mungkin aku ngomong seperti ini kan. Pasti ngomong yang lebih Kalau Yesus santai ngomong gitu. sama gua begitu, langsung gua tanya, aduh Yesus, Yang gua nggak lebih ngerti pelan, nih, yang lebih apa sih gampang maksudnya? dimengerti gitu. Nggak mungkin kita pakai istilah-istilah Iya, yang muridnya mereka nggak nggak tahu. komplain, bosnya komplain dia. Yesus, aduh nggak ngerti nih, maksudnya apa sih yang jelas Udah dong? komplain. Susah bahasanya. Udah, kan Yesus kita pasti harus kasih tahu sadari. ini loh Kita maksudnya harus loh. dengar ya, kita Gitu. harus sadari bahwa sebagian besar kan murid-murid Yesus itu adalah mantan murid-murid Yohanes Pembaptis. Enggak, Pak Luken. Nggak, sebagian Banyak kan besar mereka, nelayan mereka, Pak. Banyak mereka kan nelayan pengikut mereka. Yohanes. Mereka mantan pengikut Yohanes, sebagian besar. Yang pintar situ kan yang terdidik kan hanya siapa itu yang dari Kana itu. Nah, itu kan. Bapak mau cukai si siapa? Bukan. Siapa? Yang paling pintar yang terdidik situ yang dari Kana itu. Siapa itu? Murid yang dari Kana itu. Ya, dia pintar dia. Yang terdidik ya, yang terpelajar dia. Nathanael Ya. lah. Dikembalikan Ya, aja, Bang. Imannya masing-masing dikembalikan aja. Di mana-mana Waduh, agama itu mengajarkan yang baik. Nathanael mah nama anak gua tuh. Iya. Ya, Nathanael ya. Dari Kana dia. Dia kan salah satu Pantesan murid anak yang gua terdidik. pintar ya. Kecil-kecil aja udah pintar deh. Baca Al-Fatihah. Pintar. Yang penting jangan pintar ngibul kayak bapaknya lah ya Kenzo ya. Itu yang bahaya. Ngibul boleh Julius. lah. Ngibul-ngibul dikit boleh. Julius. Tapi asal jangan merugikan aja. Kenapa Pak Luken? Aku turun dulu karena besok pagi saya harus bersiap nih. Kebetulan besok Siap. materi kita tentang 1 Korintus pasal 12 ayat 12 ya. Oh. Pastor, Ya. khotbah di mana, Pastor? Gereja. Di gereja mana, Pastor? Saya gereja Gemim di Manado. Di Manado. Oh, Manado. Oh ya. Oke. Ya, Sampai God bless jumpa ya. lah. Pastor, Terima kasih ya. Sehat ya. Maaf ya kalau Pendeta ada. Luken sukses selalu ya. Makasih. Iya, Minta maaf sukses, kalau ada Pastor. sesuatu yang salah. Ya nggak apa-apa, Pak Pendeta. Kita tersinggung dan ini lagi minta maaf, sharing-sharing saja. Oke, makasih Pak Luken atas Iya. waktunya. Tuhan Mohon berkati maaf semua kalau ada ya. salah-salah kata. Ini ada Host- bidadari, nggak Host ngomong turun juga bidadari. ya, Host turun Aduh. juga Si, ya. Makasih ya, Host. Cindy, Makasih penatua. kok diam aja Terima kok. kasih, Cindy Pak. diam aja. Sehat selalu ya, sukses selalu. Di sini noise, soalnya noise. Makanya aku di bawah dari tadi nulis doang. Dia Oh. jalan-jalan lagi malam minggu, jangan kau gangguin. Ini mualaf juga. Kenzo, Cindy ini mualaf juga. mualaf juga. Udah lah, lu berdua lah, lu kan sama mualaf tuh. Udah, Ada kalau suaminya, masih geblek. jomblo, udah janjian aja lu. Ada suaminya geblek. Berisik Oh, ada Kenzo. suaminya. Suaminya kemana kok ditinggalin? Sering Main naik TikTok kok. itu. Sering naik juga ngomong suaminya. Oh, iya. Oh, udah punya suami. Iya, jadi Kenzo kapan lagi lu bertobat kembali ke jalan yang benar Kenzo?
Ya udah terima Yesus mah udah aman, Bang. Ini suaminya datang, ketokin kepala si Kenzo. Mana? Hajar Oh, bang, ini hajar bang. serem amat profilnya suaminya. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Shalom. Waalaikumsalam. Hajar bang. Sehat Kojo? Udah ngopi belum? Gimana Bang Kenzo, sehat? Nggak ngopi hari Sehat, ini. Bang. Kantongnya aja nih yang belum sehat, Bang. Aduh, Itulah, insya Allah kau ikut rezekinya Yesus. lah. Salah ikut kau Kenzo. Hah? Karena kau salah ikut. Kau ikut Paulus, jadinya bokeh. Dibilang bokeh sih enggak. Cuman duitnya belum banyak aja gitu, Bang. Heeh. Ya itulah, jangan ikut Paulus lagi. Masa anak raja bokeh, Bang? Ku anak raja. Kau yang bilang tadi. raja. Tadi kau yang bilang. Tak semua anak raja. Tadi kau Sip. yang bilang. Gereja apa Kenzo? Saya karismatik, Bang. Saya banyak di Apa, Philip GPDI? Mantova sih, Bang. Philip Mantova, Mawar Sarun, Bang. Enggak. Saya penggemar Pastor Oh. Philip. Bohong itu. Di sini bohong-bohong mana boleh sih. Nggak ada Mawar Sarun tuh untungnya bohong. pecahannya Yang GBI ada ya? rugi, Bang. Kenzo? Iya, dulu Mawar Sarun. pecahan GB waktu zaman mertuanya. Oh iya. Waktu zaman Pak Yusufnya. Udah lama itu. Tahun 93. Lama ya. Tapi ini bentar lagi pecah lagi, Marcel. Mertua sama menantu pecah kongsi. Oh itu tuh buatan ini menantu sama mertua. Apanya? Enggak, jadi Pecahan ini. yang dirikan GMS itu Pak Yusuf. Tapi yang membesarkan dia kan Philip Mantova. Yang terkenal kan Philip Mantovanya. Cuman Iya. waktu ribut aku ingat kali itu 3 tahun lalu waktu ribut ya. Gara-gara beda Roh Kudus mereka. Jadi menurut Roh Kudusnya Ko Philip, ini beneran loh, jangan ketawa loh. Serius? Iya, jadi gini, Roh Kudusnya Ko Philip mengatakan ya dia harus mendirikan 1000 gereja secepatnya karena sudah mau kiamat. Ngomongnya seperti itu. Jadi sudah mau akhir zaman, jadi Ko Philip ditargetkan harus mendirikan 1000 gereja lokal secepatnya. Ya, sedangkan dengan cara Ko Philip itu babak belur, keuangan GMS itu babak belur. Kayak contoh ya, jadi kan GMS itu dibagi per regional. Ya, jadi ada dulu per regional terakhir dipecah dua dulu, internasional sama sama Indonesia. Di Indonesia ada beberapa regional lah. Contoh di regional Sumatera aja. Sumatera itu ada Medan, ada Jambi, Pekanbaru, Batam, Bandar Lampung ya. Itu wilayah di luar Medan dan Palembang itu nombok semua. Ya, nombok semua gitu. Jadi gerejanya itu semua setiap bulan rugi. Setiap bulan rugi dan jadi beban. Jadi menurut Pak Yusuf ya, Pak Yusuf bilang Roh Kudus ngomong sama dia, gereja itu harus bertumbuh satu persatu dan harus kuat. Nah, jadi entah Roh Kudus siapa yang benar gitu. Terakhir berantem lah mereka dua pecah kongsi sekarang. Jadi karena sinode belum ada izin baru, sementara Ko Philip numpang dulu pakai sinode GMS, tapi rekening udah pecah. Ya, jadi rekeningnya gereja di bawah Ko Philip sama rekening yang di bawah mertuanya. Mertuanya cuman ambil 2 gereja. Ya, cuman ada ambil 2 gereja di Surabaya, sisanya semua di bawah Ko Philip. Itu sempat babak belur kemarin. Karena sebelumnya yang rugi-rugi itu, ya, itu ditombokin dari Surabaya. Begitu gerejanya yang pusat diambil sama Pak Yusuf, makin besar lah nomboknya. Oh jadi karena instruksi Roh Kudus jadi susah duit? Iya, instruksi Roh Kudusnya beda. Yang satu suruh 1000 gereja, yang satu suruh harus setiap gereja itu harus kuat. Tapi Nggak tahu sekarang dong. maju loh, Bang. Sekarang Ko Philip maju loh gerejanya loh. Bahkan Iya. baru bangun kan. Baru bangun gede sekali kan. Iya, yang di Surabaya yang baru siap itu memang sudah ditargetkan gede. lama. Jadi waktu gede itu yang banget salah itu. satu yang membuat bingung gitu. Di satu sisi lagi bangun gedung baru, di satu sisi nambah-nambah cabang, ya, nambah-nambah cabang. Itu kan beberapa gereja baru-baru itu kan nombok. Nih, lu denger omongan gua nih. Nanti gereja paling besar dia. Gua yakin pasti dia Kenzo. paling besar. Kenzo, aku di Coba aja internalnya loh. Aku sampai pegang ini loh. Aku pegang laporan keuangan loh. Sampai termasuk yang bantu Siapa? mikirin supaya nggak nombok gimana. Siapa? Gua. Ini Kojul? Iya, aku Oh. yang bantu mikirin. Waktu canangkan ini dulu ada beberapa program termasuk
program 100 pengusaha. Jadi ada 100 pengusaha dikumpulin, didoakan khusus, dibikin seminar khusus supaya 100 pengusaha ini bisa menopang keuangan juga. Ya, itu Mhm. salah satu strategi supaya ini nambal-nambal kebolongan. Mhm. Kojul, kita ini dulu dong, sapa dulu ibu tetangga kita yang Oh ya, ada fenomenal. Bu Darni nih. Kalau Selamat Bu malam Darni, Ibu Darni. Bentar ya, ku taruh dulu apa aku handset. oke. Halo Oh, baik, baik. guru, selamat Oke oke. malam. Udah pagi belum sih? Aku Halo. sebenarnya kalau Selam. strategi ini ya, strategi untuk memakmurkan gereja tuh Oh. setuju. Itulah kenapa aku bilang sama si Demian, kau bangun gereja aja. Nanti aku bantuin. Tapi nanti uangnya sebagian kasih aku. Tapi strateginya gua yang maju, kau tukang jadi khotbah aja. Oh, Demian 2 itu ya? Kok? Iya, Demian De Kuclu. Itu kan Iya, murid maksudnya kita. Demian Lu yang di mana sih, ada angka 2-nya itu kan? Iya, itu kan Romawi. dulu Oh. dari nggak bisa ngomong tuh, ku ajarin supaya ngomong lancar. Enggak, dia Bang, apa memang Bang Kojul? Mars ini apa? Mualaf ya? Apa Enggak, Ted? istriku yang mualaf. Oh, iya. Heeh. Demian itu Si- lumayan, dia bisa sedikit-dikit bahasa Ibrani. Oh iya, Data-data Ibrani dia bisa. lumayan. Tadi baru ngobrol sama aku tadi Kojul. Sore lah. Heeh. Dulu gagap. Dia kayaknya nggak di Indonesia dah. Apa Tapi tuh dia lah? aneh Bang. Kojul. Di Maluku dia. Kojul. Hah? Di Maluku. Kojul. Apa? Dia bisa Ibrani. Tapi Kuryo sama Theos dibilang sama. Gimana konsepnya? Ya suka-suka dia lah. Namanya mereka ini kan raja ngelek. Oh, enggak, aku pikir kan jago Ibrani, aku pikir ngerti bahasa Yunani pun gitu. Enggak lah, aku pingin inilah. Nanti aku mau dirikan gereja juga biar kaya. Aku ikutlah, aku jadi tukang sapu nggak apa-apa lah. Yang penting gaji 15 juta. Jangan. Mantap. Kan mau kita bayar kalau 15 juta. Oh enggak ya? Ya, yang enak mah Vatikan lah ya, gak duitnya masuk semua ke kas ya. Tapi nggak bisa ini, Kenzo. Vatikan itu apa ya? Pusing juga loh. Dia kemarin banyak kali dituntut-tuntut. Tiap tahun dia harus bayar kompensasi loh. Nanti tahun ini di Kanada, tahun depan tadi mana lagi? Kojul, ini ada Bang Umar nih, Kompensasi Kojul. buat apa? Iya, kejahatan masa lalu. Kan dia banyak dosa masa lalu. Oh. Dosa waris dong. Dosa enggak, itu enggak sampai waris. Oke, ada Umar. Assalamualaikum, Bang Umar. Assalamualaikum, Bang Umar. Assalamualaikum. Hajar. Assalamualaikum Jul semuanya. Waalaikumsalam, Bang Umar. Nggak ada John. Apa? John Peter yang ditanya sama dia. Lagi kau cari John Peter di sini. Nggak laku John Peter. Ya. Jul, aku mau nanya Jul. Apa lagi? Katanya yang orang sebelah Jul ngomongnya begini. Tuhan gua 3 tapi 1. Tuh gimana Jul? Kau dulu waktu jadi Katolik Jul? Aku kapan Katolik? Oh Kristen lah, Kristen. Nggak bahaya tah kita bahas itu. Orang tadi dibahas bom. Katolik ini Bunda Maria, keren cuy, cakep banget. Gimana Jul? Ngeri nih, dia berfantasi sama Bunda Maria. Ngeri si Kenzo nih ya. Bunda Maria baiknya minta ampun. Ratu surganya itu. Iya. Kau bukan Katolik Kenzo. Tapi saya ngefans, WA aku Bunda Maria profilnya. Seumur hidup tak akan pernah diganti. Wah, kau Walaupun menduakan. I'm not a Catholic ya. Kau menduakan Ya Yesus pokoknya lah, ada Bang pengalaman Kenzo. secara private aja sama dia. Yang orang lain nggak mungkin bisa dapet lah, udah gitu aja deh. Fantasi dia waktu masih remaja itu. Bang Kenzo, kau jangan menduakan Yesus lah. Ya tidak lah, itu kan ibunya ya. Why not? Nggak apa-apa. Bang Umar. Yang Waktu dia ngefans ya sama ibunya Yesus masa nggak boleh. dia waktu puber itu fantasinya sama Maria. Bahaya kali memang ini si Kenzo. Justru terbalik. Dulu otak gua mesum. Begitu gua berdoa Bunda Maria, otak gua langsung frekuensinya hilang. Mesum. Justru beda. Jangan salah, bukan makasih. Itulah karena dia kudus kan. Dia suci. Marahin Bunda nih, nggak benar nih si Kenzo nih. Tapi Bang Kenzo,
Hah, Bunda dulu saya Maria. raja mesum. Raja Iya. mesum saya, otak saya, aduh ya ampun. Tapi begitu, eh, Udah berapa kucing karena kau perkosa? bos saya Katolik nih, dia kalau ada Udah masalah berapa berdoa kucing di kau perkosa? sana. Enggak, sekarang Dulu Bunda saya sampai Maria, nggak percaya loh, mana mungkin si pastor sama biku Bang nggak begitu Kenso, ya maksudnya ya. sekarang kan Begitu saya ngalamin yang kayak begini, buset, ampun Tuhan, nggak berani lagi. Udah Frekuensi Bang berapa? otaknya Kenso, normal, wih Bang Kenso, nggak ada yang aneh-aneh gitu. Gila dong, ada yang kayak begini. Ya, ya bang. itu sekarang Bunda Maria nyembah siapa terusan? Ya, kita kan tahu kan bahwa sebelum Yesus juga kan Allahnya ya Allah Abraham, Allah Ishak, Yakub lah. Iya, Kita kan bicara sebelum sebelum ada sekarang dia. ketemu Sekarang ya sekarang, tetap iya. ya sekali nyembah itu ya tetap ya kan. Berarti Kalau nanti ibu, Yesus sudah kembali ke posisinya ya, berarti ya, ibunya nyembah anaknya gitu, atau macam mana? yang enggak juga. Ya, yang Gimana? nanti kan kalau dia tahu kan bahwa Allah itu sendiri ya udah sama, Berarti Bunda Maria belum tahu nih sekarang ceritanya. tahu lah. Bang Umar, Berarti kan tumben Bang Umar suaranya kecil Bang Umar, minoritas banget suaranya. ya biasa ini si Julius Biasa, kan sukanya gitu. bukan biasa Hmm. pemain Tarkam nggak sanggup beli peralatan. Jangan digangguin. Biasanya besar Di suaranya Bang Umar. tetangga sebelah. Bangun nanti Bang. Kok Dondi di mana Bang Umar? Sehat? Ini lagi di sebelah kamar Oh ya. di Surabaya. Jadi gimana itu ceritanya? Ibunya Yesus menyembah anaknya itu. Enggak, ya kan. Loh, Dia menyembah Allah terus Abraham, gimana Allah dong? Ishak, Allah Yakub. Yahweh, Yahweh, Bukan Yahweh. Yesus. Bukanlah, Yesus Oh, kan ada belum dua datang. Tuhannya. Yesus kan belum datang. Loh, gimana nih Jul? Bingung gua juga Jul. Yesus kan belum Yesusnya datang. belum. Kalau ditanya dia nyembah siapa, Yesus belum datang, berarti dia kan orang yang taat ya, berarti dia nyembah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Wow, berarti masih wajib militer dia di Israel ya? Ya, bisa lah, bisa lah. Ya, tapi kalau Yesus sudah kembali ke posisinya, dia udah tahu kan Iya, bahwa iya, Yesus itu iya. Allah ya. Jadi wajib Tetap dia militer menyembah dulu nih Allahnya Bang ya Kenso ya. tetap seperti apa. Iya. Kan Allahnya orang Kristen mah nyata bang, nggak hoak, nggak cuman katanya kan gitu. Bisa jadi Tapi manusia, itulah hebatnya. hebat ya. Oh, Terus hebat ada banget. berapa? Ada berapa tuannya? Almighty God itu tidak ada yang bisa lawan itu. Ngentring semua kalau lawan itu. Kalau nyata bang, gimana cara Yesus menciptakan alam semesta ini gimana? Ada gak ada dagelnya gitu? Nggak ada yang nggak ada. Baca Yohanes aja bang dari 1 bang. Jadi abang tahu nanti semua. Itu kalau di game kemarin aku Dan ada sebelum alam semesta ini tercipta, tunggu dulu. Aku itu Kenzo bilang kan ini yang paling kuat. Tapi kemarin aku main game Kenzo, Yesusnya kalah Kenzo. Ada Hah? kemarin game yang semua Iya dewa-dewa itu. ada. Ada Jul, gue juga kalah Jul. Gue juga kalah Jul tuh Jul. Gimana nih? Itu kan game. Kalau ini kan kita kan bicara yang benar. Bang Kenso, tapi gue nanya gini Bang Kenso, itu ada game Tuhannya Bang Kenso kok nggak di, Waduh, Tuhan saya mah kok keren nggak, dah, udah dah. Nggak ada lawannya udah. Aduh, nggak berat dilawan. maksudnya kok nggak di apa gitu loh, orang tuanya dibuat game, gimana? Ya itu yang mau bikin ya terserah, namanya permainan, inspirasi apa-apa. Cuman kalau yang main kalah ya masih berarti masih belum hebat berarti. Iya, Mesti belajar lagi. ini aku lagi buka lagi. Ini namanya Fight of God. ini baru nama tabung Tuhan itu, Fight of God. Harusnya ada Paulus itu Jul, harusnya ada Paulus Jul. Iya. Masa Yesusnya sedih kali loh, di antara semua karakter paling istilahnya paling nggak keren ya menurut aku. Ini aku kasih lihat. Senjatanya salib itu Jul. Salib wajib. Itu salibnya Salib. udah besar gue itu. Woi, emang ada kayak begitu? Astagfirullahaladzim. Jul, nggak bahaya Jul, nggak bahaya kok Jul. Yesus nih dan. Oh iya, anjay, bisa gitu ya Tuhan mereka ya. Iya. Saking kreatifnya ya yang bikinnya. Iya. Kok nggak ada mahkota durinya Jul?
Nggak ada. Apa? Ini dia lagi lawan Musa. Musa dihajar sama dia. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Wah, itu benar-benar. Oh, kalau naik level mungkin ada mahkota durinya dulu. Bisa jadi. Mm-mm. Bisa itu Tuhan dijadiin mainan. Iya, masa ini enggak nih. Ini dia lawan Buddha lagi. Wah, kelewatan ini. Oh, yang menang siapa itu, Jul? Kemarin menang Buddha kemarin waktu aku main. Ya, berarti kalah sama Buddha berarti. Orang di dunia nyata aja dia kalah sama orang Yahudi, Jul. Disalib. Oh iya juga sih. Jadi wajar Ya, lah itu kalau kan dia kalah. orang-orang inspirasinya kelewat lebih kan. Ya karena kalian yang menggambarkan dia, itulah alhamdulillahnya yang Tuhan yang umat muslim nggak ada di sini. Cuman Tuhan yang pagan-pagan yang ada. Itulah. Tuhannya nggak wujud ya kan. Yang Kok pagan yang Jul ada. Bang Umar ini paling bisa mancing-mancing emang. Nah ini nih, dia itu lawan Oh. Zeus. Oh, gitu ya. Itu kalau naik level pakai senjata apa aja, Jul? Yesusnya, Jul. Cuman ada ini kayu salib dia. Oh, iya. Wah keren juga ya. Ini namanya ini gamenya bahasa ini kan judulnya apa ya? Judulnya kan ini Fight of God ya. Ini kalau diterjemahkan nah baru namanya Sabung Tuhan ini. Untungnya gue nggak suka main game. Enggak Bang Kenzo enggak ada protes-protes gitu. Iya lah, Tuanya Bang digituin? Kenzo. Harus protes Enggak lah, lah, Bang Kenzo. ngapain buat protes. Iya, Kurang dia nggak kerjaan. protes ya. Simpan Orang energi mendingan. tuannya dibunuh aja nggak protes dia. Enggak lah. Berarti Biarin aja. Jul, kalau itu di game kalah dia berarti menebus dosa, Jul. Bisa jadi sih. Iya, menebus dosa. Oh berarti emang harus kalah ya Bang Umar ya? Harus, kan darahnya tercurah. Oh iya betul. Bahkan di anime tuh paling sering loh ada Yesus. Aku kadang-kadang bingung. Bahkan kemarin aku baca komik ya, ada komik itu tentang Yesus lagi ini ya, jadi pelajar SMA kawannya Buddha pula. Nggak ada orang yang buat komiknya. Harusnya ada protes tuh. Ngapain protes kurang kerjaan? Nggak, Biarin. masa Yesus satu sekali bukan Buddha atau Pangeran Siddhartha kan gembleng juga yang buat Iya. ceritanya. Aduh, yang buat nih bener kelebihan saking jeniusnya. Besok gua bikin rujukan ah. Apa tuh Bang Umar? Iya, kalau debat-debat kan ada itu rujukannya itu Sabung Tuhan. Orang Yesus kalah sama Buddha. Kalau kayak gitu Bang Kenzo saking Kalau tinggi gitu imajinasinya. itu termasuk jenis penistaan nggak gitu tuh Bang Julius? Nggak tahu Orang aku. Ya harusnya iya dong Bang Kenzo, gimana sih? Termasuk ya? Ini komiknya nih, jangan lupa dibaca ya. Kain yang men. jadi Beda sama Apa itu? ini komik. Apa itu Bang? Ini komik, udah dibilang komik. Komik apa? Cerita apa? Cerita Yesus Jepang ya. Yesus sama ini Siddhartha satu sekolah mereka kawan. Oh, Tapi kok Yesus matanya sipit sih? versi Dokter, Cina, versi dokter. Jepang. Dokter Oh, di Julius. Jepang. Ini versi Halo, Jepang. cek. Tunggu. Halo. Nah, iya, Bu. Ini lagi. Ini dia punya Itu cerita nih. itu yang ini sutradaranya siapa? Yang buat siapa? Orang Kristen kah? Islam kah? Pasti Nggak tahu, orang nggak Jepang benar yang itu. pasti, orang Jepang. Orang Nggak nggak tahu benar. agamanya. Jepang lah, kalau komik Jepang ya. pasti Ah, orang berarti dengar dulu ya. Berarti kalau orang Jepang dia yang tidak Kristen, berarti itu termasuk penghujat. Cuman kami Kristen kenapa nggak mau demo seperti kalian kan demo rame-rame sikit aja udah katanya kan. Kalau kami enggak, karena Tuhan Yesus itu maha kuasa. Dia kelak akan menghakimi para penghujat. Nah itu dia. Kalau kami umatnya nggak perlu kami mendemo-demo, nggak perlu kami mendemo. Ah gitu ya.
di demo dilaporkan. Enggak perlu, kami enggak perlu mendemo kalian, walaupun kalian menghujat, mau kalian bilang menetek kayak si blokir atau si Ripa, menetek katanya. Kenapa Ditaruh-taruhnya kayak kami, neneknya ya? gini ha. Tunggu dulu. Dipegang-pegangnya neneknya kalau lagi live dia. Ini ha, Yesus netek, bolong tangannya. Ini. Enggak apa-apa, kami enggak merasa asumsi. apa? Itu asumsi Itu dia nggak ada bukan, dalilnya itu Yesus udah netek. Dilaporkan, Bu, Masa dan- bukan. Yesus netek? Tunggu, aku bilang dulu. Tapi aku dilaporkan sama orang Kristen berjilid-jilid loh. Silakan dicek. Itu fakta loh. Iya loh. Aku dilaporkan loh. Iya loh. Kalau sama yang lain nggak berani. Kalau aku karena ini membongkar terlalu dalam, wajib dimusnahkan lagi. Iya loh. Enggak demo tapi dilaporin. Iya. Aku tulis wajib mati. Sampai dibilang gitu loh. Kojul suaranya kecil, Kojul. Mendem, Iya, suaranya mendem. Tapi Oh, iya. kekejaman di era masa lampau itu Kristen loh. Crusader, ayo. Gimana tuh Crusader? Samanya kejamnya Gimana? semuanya manusia itu. Kejamnya semuanya manusia itu. Makanya Tuhan menurunkan hukum ke-6. Jangan membunuh Kok katanya. bukan, Bu? Jadi Crusader, Bu. iya. Ibu, tahu nggak Tunggu Crusader? dulu. Iya, maksudku kan orang Kristen kejam kan kalian bilang. Semuanya, Islam pun dulu kejamnya. Belum Gimana, lagi Bu? yang memotong, memenggal kepala, Kristen juga Gimana? seperti itu. Ya, nggak itu usah dibilang dia. di mana. Kedua Di belah mana? pihak samanya. Tetapi ganjarannya kelak Orang di nggak ada pengadilan. datanya, Kita akan dipertanggungjawabkan di pengadilan Kristus. Itu dia. Di mana? Jadi Ada datanya. Datanya nggak Nggak ada Ibu. pengadilan Kristus. Kalau ada pengadilan Kristus berani transfer 10 juta. Loh, Iya, di mana jangan pengadilan loh. Kristus kan aku tanya. Hah? Iya, kalau ada datanya gimana? Iya kan aku Ibu. tanya di mana pengadilan Kristus. Orang kita ngomongin, saya ngomongin Crusader ada datanya. Oh itu, Kojul. Iya. Oh iya bener itu Buddha ya. Itu astagfirullah. Aku nengoknya biasa aja, cuman kasihan yang membuat itu, yang kasihan itu, iya kan Bang Kejo? Yang membuatnya yang kasihan. Begitu nanti Yesus datang, gemetar lutut itu kalau udah Yesus datang. Itu. Kurasa burungnya aja itu aja gemetar, burungnya gemetar Tapi tadi kata Bang kalau udah Kenzo datang katanya Yesus. itu kreatifnya Itu. orang, Bu Darni, itu kreativitas orang. Iya, katanya. kreatif. Memang sesembahan orang lain. Jadi kami umat-umat itu nggak berhak menuntutnya itu. Hanya Tuhan nanti membalaskan itu, gitu. Nggak seperti kalian berjilid-jilid juga kalian melaporlah, memenjarakanlah. Itu kan ngapain Harus, coba kalau kami dilapor-lapor. harus, Bu. Itu. Harus. Kalau kami nggak perlu. Berarti kalau kita melapor-lapor Allah kita itu nggak jago dong. On kalau dia lapor-lapor Allah kita itu. Padahal dia maha kuasa. Dia akan membalas setiap orang yang penghujat. Di dalam Wahyu. Dami, diam dulu. Oh. Dami, diam dulu. Ya. Si blokir, si Hesti blokir bilang apa? Tuhannya mau diapain? Menetek lah, weh, kata si Hesti sama boruku itu loh, karena mamanya baru Sianturi, aku kan baru Simatupang, Tapi jadi boruku dia tenang itu. tadi. Bu Derni bukan marah, tapi tadi Bu Derni ketawa-ketawa. Artinya Bu Derni juga. Kasihan aku, kasihan aku dalam hatiku. Kan nanti dicatat setiap perkataan kita yang sia-sia, dicatat loh, dicatat. Ada Dicatat. pertanggungjawaban. Oh, bahaya itu. Makanya dibilang dipertanggungjawabkan di pengadilan Kristus nanti. Itu bukan ada pengadilan. Tunggu dulu, tidak ada pengadilan Muhammad, nggak ada pengadilan Allah, nggak ada pengadilan Yesaya, nggak ada pengadilan Musa, nggak ada pengadilan siapa lagi nabi-nabi, seluruh para nabi. Yang ada pengadilan tahta pengadilan Kristus yang ada. Itu. Barangnya nggak ada, Bu. Barangnya nggak ada. Barangnya nggak ada. Apanya nggak ada? Pengadilannya Barangnya nggak ada. apa maksudnya? Iya, pengadilannya nggak ada. Loh,
Ini kan sudah tercatat, ada dalilnya, ada ayatnya. Masa kalian aja, mana Allah kalian? Barangnya nggak ada. Gitu pula. Aku pikir nggak ada ya Yang Bang jelas, Bang ya. kalau sudah ada dalilnya, kalau sudah ada Ternyata. dalilnya, Bukan tunggu ini. ku cari. Bukan di game aja pengadilan. Ada pengadilan. Mana pengadilannya? Di game itu kan Pengadilan ada. nantilah. Kan Yesus belum datang. Yesus Kalau belum. nanti belum nyata. Biar aku dulu Bang Marshal, ini seru nih Bu Darni. Jadi Bu Darni nanti juga akan dicatat ya, karena Bu Darni tidak melakukan perintah Yesus yang ada di Bilangan 25, 11 sampai baca itu. Baca Bu Darni. Baca Bu Darni. Jangan lanjut. Orang tuanya kalah sama budak tadi di game. Jadi gini ya, Finehas anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Jadi berkat si Finehas, ya, Tuhannya Bu Darni itu tidak jadi menghabisi orang Israel, Bu. Bu Darni sekarang tidak bangkit membela Yesus, maka orang-orang Bu Darni sama si Hesti bakal dibasmi. Bu Darni nggak bangkit berdiri nih, bahaya Bu Darni, Anda melawan perintah Yesus nih. Ya, jadi ada perintah Bu, harus membela kehormatan Tuhannya. Ini ditulis loh, harus membela kehormatan Tuhannya. Bu Darni nggak membela, maka Bu Darni akan dicatat. Seperti yang Itu Bu kan Darni bilang perjanjian, tadi. itu kan perjanjian lama ya, Boru ya. Sebentar ya. Kan gini, itu kan perkataan Elohim. Itu perkataan Elohim. Nah, rohnya Elohim turun. Tunggu dulu. Rohnya Elohim turun yang menjadi manusia, itulah Yesus, menyarankan agar mengasihi musuhmu, katanya. Biarlah hanya aku hakim yang adil. Gitu loh. Waktu itu kan perkataan Elohim yang langsung. Sekarang waktu rohnya Elohim itu turun, itulah Yesus yang menjadi daging turun ke bumi. Dia mengarahkan kepada manusia agar saling mengasihi. Dan kasihilah musuhmu, katanya. Kayak Gitu loh. kayak teh celup ya, naik turun kayak teh celup gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Kalau itu kalian bilang nggak masalah. Sepertiga 4 malam. Sepertiga 4 malam. Oh, apalagi itu? Turun naik. Film horor. Enggak, Allah kan ada turun seperempat malam ya. Saya pernah Enggak beda lah. Kalau orang Kristen kan tiap hari gini Bang Kenso. Orang Kristen kan kalau berdoa, ya Yesus datanglah. Wah, kiamat dong. Itu kata si Mongol itu. Iya kan gitu Bang Kenso. Kalau Oh Yesus bukan, datang, dua Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di bumi di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu kan doa yang diajarkan Yesus itu. yang jadi Bapa Yesus atau Maria? Pada waktu dia berkata-kata itu ini kan mulai menjadi ngarang lagi nih. manusia. Waktu Ayo, berkata-kata ngarang itu dia kan manusia daging di bumi. Ngarangnya yang bagus lah, Rohnya Bu. Elohim itu bukan mengarang. Rohnya Elohim itu makanya ada di Ibrani 1 ayat 3, Yesus itu wujud daripada Allah. Yesus itu Enggak. cahaya kemuliaan Allah. Itu dia. Berarti- Jadi Nah, waktu jadi Yesus Boru. mengajarkan Jadi- itu, Jadi Boru, datanglah kerajaanmu ini bisa juga mengundang kuasa Tuhan satu. Ya kan? iya kuasa. Kalau Orang kita bagus berdoa lah nih, kita ngarangnya, Bu. minta datanglah kerajaanmu. Kita mengundang Kerajaan masuk. Pakai kerajaan yang datang. Kerajaan maut. Kerajaan jadi gini, dalam kita berdoa, datanglah kerajaanmu, datanglah dekat dengan kami. Waktu kita mau Iya. menyembah tuh, datanglah dekat dengan Iya. kami. Bapak Nah, siapa? berbicara Bapak siapa? kalau kita mau ada kuasa Gini Bang kesembuhan, Kenso. datanglah untuk Iya. Bang Kenso. saya. Nah, kalau kita Bapak- mau Iya. biar saya Gini, jelasin dulu arti sebentar. datanglah kerajaanmu. Kan ada doa Jangan Bapak kami. dipotong-potong satu-satu. Iya. Iya, Jadi kan ada. rema datanglah kerajaanmu itu bisa mengundang hadirat Tuhan Waduh, satu. enggak ada Ya kan, tertulis. kedua, Iya. untuk kesembuhan juga. Ketiga, Ini kita dikarang mau terus dari kemana-mana tadi, nih. weh. Datanglah kerajaanmu. Bukan Ham- dikarang, itu iman Ham, kami itu loh. hikmat, Itu itu iman hikmat. kami Kristen. Oh, Itu hikmat. Come Iya, with iya, me. iya. Jadi kalau kita mau Maaf. kemanapun kita Maaf minta lah. Yesus, Bapak yang datanglah kau ketawa, kerajaan. Bang. Come with Maaf me. lah.
Itu Tahu berarti apa? dari Roh Kudus berarti ya? Dari Roh Kudus itu ya? Mantap, cakep. Iya, tapi kok Ya, beda-beda Roh ya? Kudus lah. Roh Kudus Pak Apa itu Pipo, bedanya? Roh Nggak Kudus jelas Pak banget Pipo kawannya. beda sama Roh Kudusnya Bang Luga. Kan aku juga bingung. Masing-masing orang dapat Hmm. rema. Iya, Dapat beda-beda rema. gitu loh Bang Kenso. Mm-mm. Kadang Bu Darmi juga gitu, beda kan gitu. Jadi yang benar Roh Kudus yang ada di mana ini? Kira-kira gitu loh. Ayo Bu coba lagi. Sama, semua Yang kan untuk keperluan, Ah, untuk keperluan. ngarangnya iya. coba lagi Bu. Ayo lanjut Jelas, ngarang lagi. jelas Roh Kudus itu mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Itu Amin. dia. Kalau Roh Kudus itu mengajarkan kejahatan, pembunuhan, memotong kepala orang, darahnya halal, itu bukan Roh Kudus itu. Hanya Tuhan yang berhak menghakimi dan membunuh manusia. Itu dia. Lah, orang tuannya ibu dibunuh malahan gimana ceritanya? Kalau kalian kan dikit-dikit kalau kita itu menghujat darah orang kafir itu halal kalian bilang. Sementara Elohim mengatakan darah itu haram katanya. Mancing-mancing terus ya. Iya kan? Ini kan masalah bunuh Lu membunuh tahu Bu. apa Saya bang? jadi bingung. Woi, Tapi ngapain lu tahu apa? banyak orang Batak Oh. tuh makan darah itu. Ya itu Harus. karena sudah ada di dalam Alkitab sudah dicatat darah itu haram. Jadi kalau kami haram darah haram. Tapi orang Loh. Batak banyak yang makan babi pakai darah. Berarti darahnya Yesus haram. Darah Yesus Apa? haram. Darah Yesus haram. Bukan begitu maksudnya. keliru. Ayo ngarang lagi yuk. Darah yang nyata, darah yang nyata. Kalau darah Yesus itu kan, itu agar diperingati, mengingatkan tentang kematian Yesus dan Enak penderitaannya. kali ya. Gitu. Kok enak kali? Memang itu iman kami. Kenapa Ya, kalian kan sibuk? enak, Bu. Enggak, kita kan bertanya. Mohon maaf lah Bu. Ya tapi kalian bertanyanya kayak apa? Kayak perasaan sok suci. Itu dia. Iya. Enggak, orang Betul saya sekali, Mbak. kadang dari Bang Luga beda, dari Bu Darmi beda. Makanya kan saya kan bingung sebagai seorang Iya. warga Iya, negara Islam, yang pengen iya. tahu kan gitu. Iya kan gitu, Bu. Iya Coba, betul. Bu. Iya betul. Ngarang lagi, Bu. Bagusnya itu ngarangnya tadi. Enggak, hukum ke-9, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Jadi saya sebagai umat Kristen, umat Yesus, saya tidak berani berdusta. Saya berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Nah, gitu dia. Mantap Ibu Darmi. Hukum ke-9 apa, Bu? Jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Lah, Yesus berbohong. Apa yang dia bohongi? Nah, itu dia ngeprank murid-muridnya. Aku nggak pergi ke situ. Nggak taunya nongol Yesus ke sono. Ngeprank nggak itu kira-kira? Itu bukan ayo. berbohong. Ayo ngarang lagi yang bener yuk. Itu bukan berbohong. Umar tuh. Tak berbohong tapi ngeprank, Bu. Nah, terserah kalian. Kalian kalau menghujat sesuka hati kalian pun Yesus kami nggak sedih kok. Menghujat Yang di mana? kami hanya Misal kasihan begini. sama kalian gitu. Memang kau uzab bang. Lo ujat di mana? Misal begini, gua sama Bang Jul, gua tanya, Bang Umar, engkau nanti datang nggak ke hotel itu? Enggak. Tiba-tiba gua nongol, kan gua ngeprank Julius. Daripada sama Muhammad Jiro Miracle. Duh, kok Muhammad? Orang kita ngomongin Muhammad Tuhan kamu kok. Ini kok jadinya ini ya, jadi menghujat nggak baik loh. Kalau mau ngomong kasih data, misalnya Nabi Muhammad gini-gini, mana datanya. Kalau yang Umar bilang kan benaran itu. Ada itu yang Yesus disuruh kemana, Yesus enggak, akhirnya dia nongol. Mana ayatnya Bang Umar? Kasih tahu dong. Ya Allah, nggak paham Bu Darmi ini. Yesus kan pernah itu disuruh datang. Enggak boleh gitu. Harus ada mana dalil. Jangan hoax. Ya Allah. Ntar gua buka Alkitab dulu, Bu. Itu. Ntar gua buka Aku pun dulu. kemarin gitu ditekan si blokir aku gara-gara gini kan Muhammad kan mengingini istri si Zaid. Udah Zainab. Makanya kalian di Al-Qur'an nggak ada hukum Taurat hukum 10. Karena hukum 10 itu jangan mengingini milik sesamamu manusia. Sementara Muhammad kan mengingini istri si Zaid. Mana dalilnya? Katanya sama aku.
Nggak bisa ibu kasih kan? Padahal jelas, Nggak ada. padahal jelas ada Mana? ceritanya itu kan. Mana itu cerita yang Ah, dibuat oleh orang Kristen. Orang Kristen yang Iya. fitnah Islam yang buat. nah, ya kan Orang betul kan Nggak Muhammad ada. menikah Nggak ada. istri Bu, Zaid, si Zainab. nggak ada pernah Nabi itu mengirim dia punya istri gitu Bu. Itu kan fitnah yang dibuat Nah, oleh orang Kristen Bu. makanya aku heran kenapa hukum Taurat itu tak ada diterangkan. Nggak pernah ku dengar ustadz atau ulama asal berdakwah di masjid. Aku kan suka mendengar-dengar ulama, apalagi Ustadz Somad, Ustadz Zakir Naik, semua siapa lagi ustadz yang keren-keren itu. Aku senang mereka berdakwah. Tetapi saya selalu perhatikan, nggak pernah mendakwakan 10 hukum. Ah, itu. Ini Padahal 10 hukum itu adalah penuntun bagi kamu sampai Yesus datang katanya. aku kalau sama budaknya Makanya di situ suaranya gede. suara, masa ini handsetku aja harga 300.000 ya. Suaraku kecil. Masa? Kenapa bisa gitu? Karena nggak ada headset. Terus kayak mana aku buat supaya suaraku pelan? Lagian aku udah biasa suaraku keras. Maklumlah kalian. Awak memang berjuang keras. Aku kan pejuang keras. Bu Darmi, 17 tahun aku sendiri udah keras-keras hidupku, jadi suaranya pun keras. Bu Darmi. Sorry lah. Itu Oh, itu Yesus kan Tuhan, Bu. iya jelas. Lukas 2 ayat 11. Yang lahir kan Tuhan, Bu ya. Ya. Yang mati siapa? Yang lahir, yang Yang mati itu manusia daging. kan. Yang Sekarang menjadi lagi kan. manusia itu firman yang telah menjadi manusia itu. Yohanes 1 ayat 14. Kok ngarang ada ayatnya? Yang lahir Tuhan, yang mati manusia. Macam mana, Bu? Nah kan di dalam Nah, Yesus ngarang itu lagi kan yuk. dia 100% ilahinya ada, Nggak ada 100% kemanusiaannya ada. Masa nggak mungkin lah Tuhan mati? Kalian ini aneh lah. Loh, Dia ayatnya udah ada dibilang Tuhan. kan, Tuhan mati ada ayatnya. iya. Yesus itu kan rohnya ilahi, rohnya Elohim. Oh. Firmannya Elohim yang menjadi manusia turun ke bumi. Mungkin Tuhan mati, tapi mungkin Tuhan lahir ya. Lucu juga. Iya. Orang Lucu juga. Yang dilahirkan Roh Kudus yang menjadi manusia, Roh Kudus. dan dikabarkan malaikat Roh Kudus itulah Tuhan dan juru selamat. Itu dia. Oh, Roh Kudus, Jul. Oh, berarti Roh Kudus bisa lahir ya? Ayo, Bu. Ini Loh, berarti ngarang kalian ini nggak percaya dong Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Masa lebih berkuasa setan enggak, daripada Allah? Setan, Yesus. tunggu dulu. Setan kayak akulah contoh kalau ada ilmu sihirku. Masa ibu Bisa setan? ku santet Bang Umar, tunggu dulu. Bisa ku santet Bang Umar agar mencintai aku. Bang Umar menolak cintaku, ku santet Bang Umar. Ku suruh rohku untuk menyantet dirimu. Masa lebih berkuasa setan daripada Elohim? Gak bisa membuat seperti itu. Menurunkan roh kudusnya turun menjadi manusia, itulah Yesus. Masa gak bisa? Berarti kalau Tuhan itu, kalau Elohim itu tidak bisa menjadi manusia, berarti dia bukan Allah Maha Kuasa. Dia Allah yang lemah. Itu dia. Harus butuh pesulap merah ini kayaknya ini, weh. Oh, melebihi dong. Iya enggak? Percaya enggak yang aku bilang tadi? Setan aja bisa membuat seperti itu. Masa Allah enggak bisa? Ini 11-12 kayak Maksudmu Allah itu, Allah itu hanya berdiam di satu tempat aja. Nggak bisa kemana-mana dia, nggak bisa mengirim rohnya kek, mengirim firmannya kek, mengirim kalamnya kek untuk menyelamatkan manusia itu. Masa nggak bisa? macam kayak delivery gitu ya. dong. Kayak Gojek delivery ini udah. Nggak Ini ada. Tuhan apa Gojek delivery? Dikirim ya, Bang Umar. Ongkos kirimnya berapa? COD mungkin bisa ya, tuannya COD ya. Kalau sudah dikatakan Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, berarti mampu melakukan apa saja.
gitu dong. Mantap. Berarti Tuan Ibu bisa COD gitu, Bu? Jangan gitu. Itu Loh, nanti COD kan bayar penghujatan di namanya seperti itu. Astagfirullahaladzim, kan bayar di tempat. Kan bayar di tempat kalian bilang. Masa Tuhanku kalian bilang bayar di tempat? Lah Ada. itu Gak bisa ada gitu tuh. loh. Ada Katolik indulgensi bayar di tempat. Ayo. Ibu bilang Tuhan jadi manusia itu udah penghujatan juga loh sebenarnya. Enggak. Itu tandanya dia maha besar. Karena begitu, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Berarti Luar Ah, biasa. ini Mantap. pasal berantai ini, Bu. Hah? Masa bapak membunuh anaknya nggak benar ini? Bener, parah Haji Bang. Bapak membunuh anaknya kan gitu. Yang menyalibkan Yesus siapa? Bangsa Romawi. Astagfirullahaladzim. Hansip Romawi. Kan gini, Waduh, kacau. karya penyaliban itu rencana siapa, Bu Darmi? Itu nubuatan para nabi sudah tercatat di dalam kitab Yesaya dan kitab Mazmur. Iya. Makanya saya bilang, kenapa di Al-Quran nggak ada kitab Mazmur dan Yesaya? Makanya kalian nggak tahu tentang penyaliban Yesus. Kalian dibodoh-bodohi. Bukan Seharusnya Al-Quran. kalian kan, tunggu dulu, kalian kan dikatakan mengimani Gimana kitab ya? Taurat dan Injil. Mana yang kalian imani? Taurat mana yang kalian imani? Bedanya itu. lah, Bu. Bedanya lah. Kita kan beda, Bu. Beda surga, beda neraka. Seharusnya, kenapa beda? Kebenaran itu datangnya dari awal, dari bangsa Yahudi. Seharusnya Taurat itu ada ditempelkan di Al-Quran. Kalau kalian penerus, ini mana ada? Mana ada Bu. kitab Yesaya di Al-Quran? Mana ada kitab Mazmur di Al-Quran? Bedanya Itu lah. makanya kalian Surganya tidak ada tahu beda. kalian penyalipan Yesus. Gitu dong. Iya. Yang saya tanyakan Iya yang kan? yang punya rencana menyalibkan Yesus siapa? Kok bisa ke Udah Quran? dibilang itu Siapa? bukan, kan dikatakan Ada di di dalam Taurat. Al-Quran, Ada di Taurat. Islam Quran harus beriman lagi. kepada Taurat dan Injil. Yesaya itu, Nabi Yesaya itu loh, sebelum Muhammad, sebelum Yesus, sudah ada Nabi Yesaya. Nabi Yesaya itu Kan- Nabi Allah, kan Yesus Nabi Elohim. disalibkan. Kenapa nggak ada kitab Yesaya di Al-Quran? Sementara di Yesaya itu semua tercatat tentang penyalipan Yesus. Waduh, Nah itu ini jangan-jangan istrinya Pak Pipo juga ini ya? Bener. enggak. Aku nggak punya suami, nggak ada suamiku. Jadi gini loh, Bu, yang punya rencana menyalibkan Yesus itu di kitabnya Ibu siapa? Nubuatan para nabi, tahu nubuatan para nabi? Sudah Nah, tercatat dan harus dijalani, gitu loh. Terus nubuatan dari para nabi itu dari mana? Dikatakan di dalam Yesaya juga, Nabi Yesaya, kitab Yesaya, akulah Allah penebusmu, katanya. Oh, berarti yang menubuatkan karya keselamatan penyaliban Yesus itu Allah berarti, Bu ya? Udah pasti ada campur tangannya. Waduh, makanya ini pasal dicatat, berlapis ini. makanya Pasal 340. makanya dicatat semua di dalam kitab Yesaya, kitab Mazmur, ada semua itu. Berarti Bapak merencanakan menyalibkan anaknya gitu, Bu ya? Bukan merencanakan, tetapi Nah, yuk, Bapak ngarang lagi, itu yuk. mau menebus manusia dari dosa. Ah, itu dia. Diturunkanlah rohnya, kalemnya. Itulah Yesus menjadi manusia untuk menebus manusia dari dosa. Kok dipelintir? Tadi Ibu udah bener yang Jadi, punya rencana Allah. Tunggu dulu. Giliran Tunggu dulu. Allah. Allah berkata, aku sudah jijik dan muak untuk korban-korbanmu. Kan katanya, kalau zaman dahulu kan mau menebus Coba. dosa kan Ibu- mengorbankan Ibu baca tadi kan benar binatang. udah, Yohanes 3 ayat Apalagi? 16 kan benar itu. Karena begitu besar Ya. kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal kan gitu. Berarti Iya. Bapak membunuh anaknya kan gitu. Itu kan versi kalian membunuh, kalian bilang. Astagfirullah. Kalau kami, Yesus kalau di itu Kristen disalib, nggak dibunuh begitu. Iya, tapi bukan seperti itu prinsip di otak kami Oh, Kristen, diganti tidak. diganti. Berarti disalib itu enggak dibunuh, Bukan. Bu ya? Ah, ngarang lagi, Bu. Yang Enak, Bu, di, ini, Bu. iya, memang dibunuh, yang bunuh kan bukan Allah kan, Udah bukan bener. Allah yang bunuh kan. Loh, terus yang mencabut Yang bunuh nyawa siapa? Yesus Aku tanya kalian siapa? dulu.
Yang membunuh Yesus itu siapa? Allah kah atau tentara Roma? Salah. Orang kata siapa itu? Hah? Yusuf Manubulu Siapa? setan kok. Yusuf Manubulu bilang setan. Se- setan yang bunuh Yesus katanya. Iya, Yusuf Manubulu. Pendeta Yusuf Manubulu bilang, setannya lah itu yang membunuh Yesus. Hebat ya, setan bisa membunuh Tuhan. Kali itu roh Dajjal Iya. yang merasuki dia Iya, berbicara mungkin kayak gitu. agak gila itu Yusuf Manubulu. Makanya dia kan Iya, masuk penjara tuh Darmi. iya, kurasa mereng itu. Benar. Ya. Lanjut Bu Darmi, khotbahnya lanjut. Harus diobati Dokter Julius itu, si Manubulu itu. Udah kau obati Gitu. kok, tenang, Bu. Gitu ya. Jadi teman-teman, penebus sudah dikatakan di dalam Yesaya 43 ayat 1, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 43 ayat 3, aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu, katanya. Berarti Yesaya nggak takut 43 ayat 11, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku, katanya lagi. Yesaya Bu Darmi, boleh 43 ayat gantian bentar, Bu 14. Darmi. Tunggu, suaraku kecil soalnya. Aku minta gantian ya, karena suaraku mendem. Jadi gini Bu Darmi, ini si Cahyono, si Umar. Ya, si Umar ini dulu sempat digadaikan sama mamanya. Terus setelah mamanya Maksudnya? punya duit, ditebus. Jadi Umar dulu gini, mamanya tuh pernah ada hutang sama orang. Dijual saya dulu Bu, Iya. dijual. Jadi ada hutang mamanya. Jadi selama mamanya belum bayar hutang, si Umar ini dititipkan sama yang ngasih hutang. Ya. Terus mamanya kan cari duit tuh. Udah dapat duit, ditebus si Umar. Ya, jadi ada berubah. Akhirnya si Umar ini yang sebelumnya tinggal sama yang bapak-bapak yang tampung dia ini, ya, akhirnya si Umar kembali ke mamanya. Kalau Yesus kan menebus dosa Bu Darni nih. Ada nggak perubahan bagi manusianya Bu setelah ditebus? Atau gitu-gitu aja? Begini ya saya, kalau sudah ditebus manusia itu dari dosa dengan harga yang cuma-cuma, sekarang contoh saya lah, saya nggak mau orang lain, saya dulu. Saya sudah ditebus dengan harga yang cuma-cuma oleh darah Yesus yang suci itu. Udah. Nah, setelah sudah saya ditebus, saya harus tetap setia. Saya harus tetap patuh di dalam hidupku. Saya harus tetap melakukan kebenaran. Harus ada dong bedanya. Nah, tunggu dulu. Aturan tadinya aku pelit. Tunggu dulu, kan belum siap. Aturan aku, maksudnya tadi apa yang terjadi di dalam hidupku ini jika aku sudah ditebus Yesus dengan darahnya yang kudus itu dengan harga yang cuma-cuma. Seharusnya aku tahu diri. Seharusnya otakku ini tahu diri. Aku udah ditebus. Udah, yang menebus aku bukan orang yang pendosa, tetapi orang yang suci. Nah, dia sudah membuat perintah-perintah. Jadi aku sebagai umatnya yang sudah ditebus ini tadi harus setia dong menuruti perintahnya, dan di dalam hidupku ini salinglah aku mengasihi, saling berbagi, saling membantu. Janganlah aku melakukan kejahatan dan tinggal di dalam kegelapan. Nah, itu ya. Harus Ilmu hitam ini Jul kayaknya Jul. Ilmu hitam ini. Astagfirullah. Oke, gini lah orang nih. Ilmu hitam apa? Bu Darni, dulu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Bu Darni hati orang jahat ya, setelah ditebus sama Yesus jadi orang baik sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Termasuklah nggak pala baik kali aku. Ibaratnya sekarang Mbak udah berkurang lah. Sekarang aku udah setia, udah ibadahku udah aktif, anak-anakku ku besarkan walaupun aku 17 tahun sendiri. Tetap aku sabar, berdoa aku pada Yesus agar aku diberikan. Masa dimatiin? Nggak mungkin Bu Darni matiin. Iya, Kan pasti dibesarin lah. maksudnya kan tadi dokter bilang dulu Bu Darni jahat, sekarang enggak. Harus ada dong bedanya. Kalau kita sudah pengikut Yesus yang sudah ditebus dengan harga yang cuma-cuma tadi, berbeda dong. Makanya aku kalau di Pancur Batu sebagai contoh ibu-ibu di seluruh Pancur Batu ini. Sekarang anakku ya mudah-mudahanlah satu udah Jadi kalau kerja. tanya sama orang Pancur Batu, kenal lah semua sama Bu Darni lah ya. Iya kenal lah, dia Mama Michael yang tukang bani itu. Pasti orang mengatakan, luar biasa katanya itu.
Oh gitu. Jadi kita harus sebagai contoh lah kalau kita sudah murid Oke, Yesus gitu. besok aku mau coba tes ya kalau aku ke Pancur Batu. Boleh, Aku silakan. pinjam duit, Silakan. aku pinjam duit sama orang. Aku bilang nanti Bu Darni yang bayarin ya. Itu contohnya kayak mana hidupku setelah aku sudah menjadi murid Yesus karena aku sudah ditebusnya dengan harga yang cuma-cuma. Jadi aku harus berubah dong. Harus aku juga di rumah di lingkunganku ini sebagai contoh. Harus ada. Jangan nanti apa itu murid itu orang Kristen itu. Anaknya tuh semua gentayangan narkoba, geng motor, mamanya gentayangan keluar malam tiap malam begadang ganti-ganti cowok dibawanya gitu. Umat Kristen itu di dalam Yesus tidak, itu bukan di dalam Yesus, itu di dalam setan gitu loh. Ilmu hitam. Makanya dikatakan Yesus yang sudah di dalam Yesus tidak ada penghukuman atasnya katanya. Enak kami orang Kristen ini, nggak ada penghukuman lagi pada kami nanti. Tapi Yudas kok meninggalkan Yesus? Gimana ceritanya? Iya kan murid-murid Yesus dan umat-umatnya ini kan nggak semua loh sama. Kan Tuhan memberikan pilihan kepada aku. Aku mau mengikut dia kah atau mau mengikut kejahatan? Semua ada di tangan kita. Cuman Tuhan itu sudah membuat yang baik di dalam Roh Kudus di dalam hati kita ini. Tapi kita menolaknya gitu. Yang disalib bukan Yesus loh. Yudas yang disalib. Nah, itu kan versi kalian. Kalau di versi kami ada di YouTube. Pariban Darmi, tunggu. Di YouTube. Mana ayatnya Yudas disalib? Di YouTube, Pak. Orang di YouTube kok. Ada itu di YouTube. Yang orang kerasukan. Kalian korban, tunjukkan sama aku ayatnya mana Yudas disalib. Di YouTube, orang udah aku bilang di YouTube. Emang nggak boleh di YouTube? Akan itu ada Bu beritanya Bu. Yang disalibkan bukan Yesus tapi ini kan Yudas. Kita kan lagi diskusi Bang Umar. Oh kirain lagi Abang nongkrong di warung kopi. Yudas disalib. Tunjukkan ayatnya. Bukan biar ayatnya kita Pak. bincang. Kita kan mau diskusi kan. Enggak, aku ngomongnya kan gini, Bu, ada Bu itu Bu, yang disalib bukan Yesus tapi Yudas. Beritanya di mana? Di YouTube. Oh, berarti Abang korban YouTube ya. Ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Tapi kan ada kan, beritanya ada. Yang mau dibilang hoax kan ya nggak apa-apa Bang Kenzo. Kecuali nggak ada beritanya, gua kena delik loh. Wong orang ada beritanya kan gitu ya. Hoax. Terus yang jadi Tuhan di surga siapa Pak? Pak Bere, yang jadi Tuhan di surga siapa Pak Bere? Yang menjadi Tuhan di surga? Yang di surga. Iya. Siapa yang jadi? Pariban yang jawab. Yang jadi Tuhan di surga. Yang di surga itu adalah kembali aku dan Bapa satu. Elohim itu dia. Siapa? Maka dibilang aku dan Bapa satu. Iya, Elohim. siapa namanya? Elohim namanya. Tetapi wujudnya nanti yang kita lihat wujud Yesus. Gitu dia. Ngerti? Makanya Trinitas dia. Trinitas. Kok nggak ada ayatnya? Tunggu kutunjukkan. Kita akan melihat wajahnya yang sebenarnya katanya. Kami Tuhan kami lihat. Kalau kalian Tuhan kalian nggak kalian lihat. Kalian Tuhan kalian nggak kalian lihat. Kami lihat. Tuhan Ibu nanti, di surga namanya siapa? Dibilangnya Elohim. Trinitas itu bagian dari Elohim. Trinitas itu bagian dari Elohim. Yesus dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini yang menyertai manusia sepanjang zaman selagi masih hidup. Ada tiga berarti Bu ya. Ada tiga Bu Darmi ya. Bukan tiga bagian pekerjaan itu, tetapi setelah kembali ke surga dia itulah satu. Makanya dibilang Yesus aku dan Bapa satu. Itu dia. Lah iya, masa tiga Allah kami? Enggak, salah. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Macam mana? Yang benar yang mana? Bang Umar. Iya Pak. Tadi kan saya gini. Tadi pun sebelum saya naik, saya tetap udah nonton. Dan bahkan saya naik kan saya diam kan. Iya.
Terus Nah, Pak. tadi kan kita kan udah membahas tentang kekristenan kan. Enggak, Nah, orang kita lagi gimana ngobrol ini santai saya Pak. mau diskusi ke abang. Ini khusus ke abang aja ya. Apa? Tentang Muslim ya. Loh, enak aja. Saya nggak debat di medsos Pak. Saya debat terbuka. Lah, Gimana sih makanya. Bapak ini? Ini sedikit yang nonton 200-nya nih. Loh, kalau Bapak mau debat sama saya, besok Jadi datang ke kenapa Jogja. Kenapa abang tanya tentang kekristenan? Kenapa abang ditanya nggak bisa? Loh, orang saya nggak debat. Emang nggak boleh orang nanya? Kan ada pepatah. Ya sudah, saya juga mau bertanya, boleh kan? Ya, tanya jangan sama saya. Orang saya nggak tahu Islam. Gimana sih? Entah kalau saya salah Oke deh, gimana Dokter coba? Akal. Ini nampaknya si Umar ini, Bang Dokter Akal sama dengan si Luga ini. Loh, kok si Luga gimana? Kalau saya jawab tentang Islam, saya salah Saudaranya Luga dimarahin ini, Bang Pak. Dokter Akal ya. Gimana sih? Macam mana Bapak ini? Bu Darnia jadi kabur kan? Nah, ini gara-gara Beri ini nggak benar nih. Saya Kalau- pikir Kalau- tadi Mas, saya Assalamualaikum. tanya tentang Hati-hati. kekristenan, tiba-tiba ditanya. Ya Jawabnya kalau nggak itu. nanya Islam sama Pak Ustadz, orangnya bukan Ustadz Tunggu, gimana aku sih? mau pengumuman dulu. Aku mau pengumuman. Kasihan Bu Darni loh. Kok aku dihapus dari live? Aku mau jambak Bu Darni nggak bisa. Nampaknya dia kena report. Ini yang report Bu Darni ini kelewatan ya. Teman-teman yang report Bu Darni ini kelewatan nih. Kalau ada yang report Bu Darni jahat. Memang Ya, saya gitu langsung Bang, katakan. orang-orang gini Bang Dokter Akal. Memang orang-orang sirik itu banyak Bang. Apalagi saya itu Bang, Gini, 2 bulan ikut live debat ini Bang. Saya udah Iya, punya bukan akun 9 dilaporin, biji nggak boleh loh. Bang. Bu Darni pakai ID satu lagi Bu Darni. Pakai akun yang satu lagi. Pakai akun yang satu lagi. Izin host, sebenarnya report TikTok itu sekarang nada tinggi aja bisa ke report loh, biar nggak diaduin. Tinggi aja suara ke Iya, report. itulah Bu Darni jangan teriak-teriak tadi. Aku aja sekarang banyak Ini, diam. Bang Dokter Akal. Akun saya yang aku laku itu kan udah kena ban permanen Bang. Oh, ini si aku laku ya? Iya. Ngapain kamu ini? Ya bikin lagi lah Pak, orang saya bikin lagi Pak. Iya. Kenapa kau bisa di-ban permanen? Kau pasti asal ngomong nih. Yang asal mau ngomong itu nggak saya. Pas kemarin tuh saya ketemu di ini di One apa itu sih? Wah, Nabi. Wanabi itu saya ketemu di situ dengan ini siapa? Si Micen yang kuek itu. Gara-gara dia saya di posisi diam itu. Kan posisi dia bicara. Saya diam. Janganlah. Di situ saya tiba kena ban permanen. Loh, kan nggak mungkin orang yang buat salah kau yang kena ban. Kau ngadi-ngadi aja kau. Ya kalau cakapnya kayak gitu Bang, ya pasti kena Dia ban. ikutan juga kan. Nggak Berarti kau di- cakapnya Itu kan nggak benar kan? posisi kan Nggak apa? Rungkat. dikaruniai Roh Kudus Rungkat, itu Bang. mungkin Jul, nggak dikaruniai Roh Kudus itu. Iya, ada aja kau. Bu Darni naik pakai Iya, ID Bang lain Jul. Bu Darni. Bang Jul, Kasihan Bu Darni. bener loh, bener Baru juga selamat sih. dia kemarin. Naik Bu Darni. Bang Jul, Udah kemarin saya juga gitu loh. lagi Bu Darni. Orang habis rusuh di atas, saya naik, kok saya yang kena report seminggu gitu. Masih Padahal penting. aku nggak apa-apa. Aku nggak pernah kena report Oten. Ya jujur. Soalnya aku ngomong selalu sopan ya. Aku ngomong selalu sopan. Cuman aku 3 ID ku mati gara-gara si Seger-Seger bahas Israel. Lontong itu. Makanya Bang, bahaya kita. Yang lain itu kita kena. Itulah. Abang aja kan akunnya kena ban. Orang yang ngomong abang kena ban. Enggak, aku ikutan bahas juga karena bahas yang itu. Kalau yang tentang Israel memang diharamkan ya, diharamkan. Jadi Tapi yang- nggak apa-apa. Jadi yang betul itu Bang, tetap Luga nggak pernah kena ban Bang. Oh itu beda. Dia nabi. Itulah kau harus jadi nabi dulu. Ya kalau Itu kan saudara kalau abang Luga itu. tuh nabi. Itu kan saudara abang itu. Loh, Abang dia kesayangan tambunan. abang Kok jadi itu. saudaraku? Kau cuma tupang. Dia tambunan. Saudaramu lah. Saudara abang lah, kan kesayangan abang itu. Loh. Abangnya Orang suka dia ngundang Kristen. dia. Abangnya Iya. suka ngundang dia, abangnya suka Ini gara-gara gimana dia. Jul ya? Iya, Sesama Kristen nggak mau dibilang saudara, gimana Jul? Kurang ajar nih Hima Tupang ini. Masa sama sesama Batak, sesama Kristen nggak mau dibilang saudara? Nggak benar kau. Benar kau. Sesama anak domba Jul, sesama anak Iya. domba. Nggak boleh. loh. Nabi kamu lah gitu, nabi kamu itu. Khusus untuk Luga itu saudara abang Luga itu. Karena itu kesayangan abang. Abang yang suka bahas dia, ngundang dia, gara-gara dia. Dari tadi aku nggak singgung nama dia. Dari tadi aku nggak undang dia. Ya Siapa yang tahu ngomong datang nama dia dia si malam Beri. ini. Siapa tahu datang dia malam ini. Nggak mau. Kalau dia datang Ya. entah apa aja. Ya karena dia nabi Pak, Tadi makanya ada di kita room siapa gitu. Lupa perlu tadi pengajaran saya dari di room nabi siapa. gitu loh. Karena Bang Luga itu nabi. Naik lagi deh pakai akun lagi Yang deh. bilang dia itu nabi cuman ini bang, cuman hostnya yang bilang itu nabi. Karena itu kesayangan host. Bere, asal kau tahu ya.
Aku pernah dimarah sama ibu-ibu Kristen loh. Ada ibu-ibu Kristen maki-maki aku. Gara-gara aku bilang Luga bukan nabi. Kau, dia bilang ya. Mulut kau itu, dia bilang. Aku bilang, kenapa Bu? Kau bilang Luga bukan nabi. Masuk neraka kau. Aku terkejut loh. Jadi sampai sekarang aku masih syok. Masih ingat dalam apa ya, masih berbekas sekali loh. Aku dimaki orang gara-gara bilang Luga bukan nabi. Sejak saat itu aku bilang ya udahlah, nggak apa-apa lah, kita bilang aja dia nabi, tapi nabi dari kekristenan. Gara-gara mama ya. Pinter Di loh si ini kan, Luga di itu. live ini kan, di live debat ini kan, yang suka Bisa. perempuan yang suka nyerocos di Kristen itu si Cemplok, ya kan? Kalau dari Muslim itu si Micen, si Siapa Micet Ceplok? itu. Ada lagi si Ceplok. Siapa itu Ceplok? Itu yang Tukang apa gorengan. yang murtadin. Oh. Siapa? Nggak tahu aku. Siapa Ceplok? Ada Jul yang gendut itu, Jul, yang gendut, Jul. Nggak kenal aku. Yang itu yang seksi banget itu. Yang gendut. Kau Iya, kasih kan nama orang suka-suka kau aja. Memang nama TikToknya Cemplok. Oh, namanya Ceplok memang ya? Telur ceplok dong dia. Aku nggak tahu siapa nama kakak itu, cuman ya namanya Cemplok. Oke lah. Oke, kita mau bahas apa nih? Silakan Bang Umar. Coba tanya sama si Matupang ini. Dia ini S1 teologi loh. Walaupun nggak tahu kita. Nggak asik gitu Enggak. bang. Tadi dia udah bertanya, saya mau bertanya nggak bisa. Ya kan Ya saya udah, kau bukan Pak ajukan debat Ustadz. tatap muka. Si Umar Kalau ini saya- mana? Aku kasih tahu dulu ya, Bere. Si Umar ini kalau kau mau ajak debat dia, jangan lewat TikTok. Debatnya itu Kena ketemu di rudal, Jul. hotel, langsung Kena rudal debatnya dia, Jul. buka. Ya, kalau Kena debat rudal dia, TikTok Jul. ini bayarannya nggak cocok. Loh, mana dia? Kena rudal, Jul. Kena rudal, Jul. Kena rudal ya, Jul. Kena rudal ya, Jul. Dia kenapa di report itu? Masa Kena kena report rudal juga? dia. Enggak lah. Dia menghina Nabi Luga masalahnya, Jul. Itu kalau dia mati atau karena menghina Nabi Luga nih, luar biasa. Mana dia? Gawat. Wah, nggak ada mainan lagi. Bang Kensu nggak tega nyala kita ini. Ya juga, si Kenzo ini oknum yang baik ini. Iya, harus kita lestarikan ini. Enak Samina Watona aja deh. Tuh kan, gimana Bunda Maria ditaksir, Jul. Bahaya nih orang. Iya. Fantasinya sama Bunda Maria, ini kalau didengar sama kawan Katolik di demo kau nih. Orang yang Katolik belum tentu sekatolik saya kan. Waduh, artinya kau lebih Katolik dari orang Katolik? Enggak juga sih, paling enggak ada pengalaman lah. Itu aja sih. Mana lebih cantik, Bunda Maria sama Maria Magdalena? Bunda Maria dong pasti. Kalah Maria Magdalena. Kalah jauh. Kalah Bang Yakin Umar. lah Bunda Maria pasti cantik. Dia sukanya single Walaupun parent, belum pernah Jul. ngeliat pasti cantik lah. Dia sukanya single parent, Jul. Nah, tahu aja. Tapi Maria Magdalena single parent juga itu. Jomblo lah, Jul. Bukan single parent ya? Bukan jomblo. Coba tanya sama Kenzo, jomblo atau single parent? Kayaknya jomblo ya. Kayaknya jomblo. Oke, Yakin? Bang Umar, semuanya aku turun dulu ya. Makasih ya semuanya. Oke, ya. siap. Oh ya bang, oke bang. Kenzo, Hmm. waktu Yesus kecil itu kan, dia kan suka main bola juga ya, namanya juga anak-anak ya. Wajib militer, Pak. Wajib militer. Waduh, belum pernah ke Israel Gini, Bang jadi nggak Umar. tahu budaya sono belum tahu bang. Di sana anak-anak kecil itu di waktu zaman dahulu mainnya apa gitu? Apa main gangsing? Kan kita nggak tahu. Gue dengar Kalau sih di main Jakarta main mah bola, mainnya gangsing sama congklak. main bola. Belum ada bola kayaknya dulu bang. Ya, tapi Ketapel, kalau kalau ketapel gue percaya, soalnya kan Raja Daud main ketapel. Mungkin dulu main ketapel, wajib militer kan dulu. wajib militer. Enggak, Bang Umar, gue nggak takutnya gini waktu main bola kan dia gelandang kan. Jadi yang teman-temannya manggil apa tuh? Yes apa Han gitu. Apa tuh, Oh, Han? bisa Han, jadi, Han, Pak. Han. Soalnya kan Gitu. juga ada itu, Pak.
Yesus pemain bola. Mungkin terinspirasi dari situ ya. Terinspirasi, benar. Jadi pas dia mau bola kan, temennya oper dong Han. Kira-kira posisinya gelandang apa bek kiri Pak ya? Kiper. Kiper. Janganlah masa Tuhannya Bang Kenzo dibuat mainan. Orang di zaman dulu juga dibuat mainan tuh. Bener nggak Bang Kenzo? Di Herodes, di hadapan Herodes dibuang lagi. Terus Iya, ada iya. lagi yang aku baca Bang Kenzo. Dia disalib jam 9, terus habis gitu diturunin lagi jam 12.